komitmen dari Sofiatul? Pernah Bang. Menurut Bang Nelson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus tanpa mundur, pantang mundur. Gas Lanjutkan. terus, maju di jalan yang lurus. Ini tadi kebetulan yang mau belajarnya si Jehan itu yang nantang-nantang Guru Najuma kepental kayaknya dia sinyalnya ini ada gantinya Wah, 2 nih. ada yang nantang, bagus tuh, bagus. Tunggu. Jangan dulu. Ini silakan Bang Nelson. Sebelum close, Lanjut dulu. lanjut. Dikit. Ya, siap. Sebelum closing di YouTube ya, nanti buka lagi kedua. Gini. Nah, tadi kan jelasin sama Akhi Julius Nelson. Kemudian Nelson juga udah mengakui di gorong-gorong itu keren semua. Lalu Akhi Julius menambah, nah ini ada banyak nih orang-orang yang lain nih yang mengunyit begitu, dan itu tuh sedikit tapi banyak, sehingga buat pribadi ya, orang-orang Kristen tadi Nelson bilang baik itu hanya oknum, sedangkan Kristen yang asli itu yang menghujat Islam itu buat kami, yang gua Karena ketutup ya, karena penghujat ini makin banyak Bang Nelson. Mungkin mereka karena Islamofobia. Terakhir jadi berbuat yang enggak. Yang jadi masalah gini Bang Nelson. Kalau di Islam ada yang salah, itu umat muslim langsung mengatakan dia salah Bang. Cuman begitu di Kristen kita nggak tahu ya. Kenapa oknum-oknum di Kristen ini kalau buat sesuatu yang salah, menghujat agama Islam, nggak ada perwakilan dari Kristen misalnya PGI atau seorang pendeta jadi yang pahlawan dituakan ya yang dituakan itu nggak ada yang menegur atau mengatakan oh ini bukan ajaran Kristen, ini sesat, enggak gitu. Malah didewakan gitu, dipahlawankan. Contohnya Osman, contohnya Saifuddin gitu, dianggap pahlawan kekristenan. Ini kan bahaya Bang Neosov. Coba bayangkan ya, kami umat muslim Bang, kami dihujat sama satu orang namanya Saifuddin. Begitu kita menggandeng teman-teman Kristen dengan kita katakan, oh ini salah nih, ini gimana bro, keluarga kalian, anggota keluarga kalian menghujat kami Ya. Apa yang dijawab sama orang Kristen? Oh enggak, dia benar, dia membela keadilan, oh dia pahlawan kami. Menurut Bang Neosov, bagaimana hancurnya hati umat muslim Bang? Orang yang jelas-jelas menghujat agama Islam dianggap pahlawan sama pihak sebelah. Begini, Bang. Ini Begini, gimana Bang. gitu? Kalau saya mengatakan itu, ada pepatah mengatakan mengalah untuk menang. Jadi beberapa juga orang yang di luar si borong-borong menghujat yang namanya agama Kristen, baik itu dari Muslim rata-rata, seperti Pak Ahok juga dulu kan pernah penistaan agama ke Muslim. Itu berbondong-bondong semua Muslim untuk membela agamanya. Padahal Tuhan itu tidak perlu dibela. Karena Tuhan itu adalah... Iya, Tuhan itu tidak perlu dibela. Aku mau closing dulu. Lanjut. Itu ajaran kami, Bang. Bang Kores, nanti judulnya ini ya, ketuhanan dalam Islam dan Kristen, Bang Kores. Oke. Agama. Mungkin Ya. Mungkin aku mau bilang Kang live kan di inilah Sang Pendekar biar ku promokan. Kan itu kan menurut Iya. Ya. Oke, jadi gini Bang Neosov. Kalau kita bicara membela nanti biar dijabarkan sama Slamet ya. Biar Slamet jelaskan dalilnya apakah agama itu perlu dibela dari sudut pandang Islam dan Kristen juga. Mungkin dari sudut pandang kami, Bang. Dari sudut pandang kami. Makanya beberapa yang menista agama Kristen, kami diam aja gitu maksudnya. Maksudnya ini kan Bang. Bertukar pikiran kita ini ya, Bang. Berdiskusi kita ini, bukan berdebat. Betul. Tapi yang ini, Bang, jangan jadi ada ujaran kebencian nanti di kemudian hari, Bang. Betul. Tapi faktanya dibela. Ya, kita bicara fakta aja deh. Bang Napri udah siap ya? Oke. Jadi nanti kita bicara data saja, biar data yang berbicara apakah di ajaran Alkitab itu agama perlu dibela apa tidak, nanti akan dijabarkan. Tapi sebelum mereka buka ya, ini Slamet lagi tutup live yang sebelumnya, dia lagi buka, begitu juga dengan Bang Akang Satria, begitu juga dengan Bang Zuma, mungkin lagi siap-siap YouTube-nya. Jadi sebagai salam persaudaraan lah Bang, kita nyanyi aja ya lagu dari si Borong-Borong, yaitu Sayur Kol ya. Cocok Bang? Kol, betul Bang. Oke, kita nyanyi aja kalau gitu Bang, sambil nunggu mereka. Udah live Bang. Udah live ya? Udah. Jangan Bang, kena copyright Bang. Bang Jo. Oh iya, kita kena copyright. Sorry. Aku baru mau nyanyi. Oke. Silakan dari Slamet kalau gitu aku lanjut makan.
Ya, sebentar saya Napiri, saya sapa Napiri aja, udah siap dengan data-datanya. Bang Iya, Napiri aja. iya masuk masuk. Oke. Cek satu dua. Uh, Bang Cek Slayer di ini Jadi Bang permohonanku Cek. Bang, terutama untuk Satu dua cek. permohonanku Bang, terutama untuk sebentar Bang Neopos, sebentar ya. Gurunda udah ready Gurunda di YouTube-nya? Udah dari kemarin. Us. Paketnya Macam banyak. yang ngeberita Ukraina Rusia. Sang 24 pendekar jam. belum ya, Kang? Kang, yang Ini sang mau. pendekar belum ya? Ini mau Ya, live kan aja biar aku Topiknya apa ya? ketuhanan dalam Islam dan Kristen. Oh, sikap ya. Perlu dibela atau tidak gitu kan? Nah, iya. Lagi ngapain sih? Lagi iseng mainan HP. Main HP mulu. Ikut aku aja yuk. Buat tersinggung orang bahaya. Ya, soalnya lagi dendam kesumat di banyak orang. Ya. Dilanjut. Oke. Tunggu Jadi belum apakah belum live aku. Silakan. ya ini juga yang itu belum Enggak, live. maksudnya oh iya akhirnya digas aja. Oke, jadi pada malam ini ya kita akan berdiskusi satu tema yang sudah sangat sering lah kita bahas, tapi mungkin karena banyak penonton yang baru nonton Dunia Debat, ya baru join ya, sehingga masih banyak teman-teman yang belum tahu ini. Ya, jadi akan dijabarkan kembali oleh Bang Slamet Raharjo alias Kores dan juga Ustadz Zuma yang akan kembali memaparkan ya apakah agama itu perlu dibela atau tidak dan apakah ada perintah dari Tuhan untuk membela agamanya. Waktu dan tempat akan kita persilakan untuk Slamet dulu menjelaskan pemahaman apakah agama itu perlu dibela atau tidak. Silakan Bang Slamet. Oh, Gurunda dulu dong. Aku masih thumbnail. Waduh, oke, mungkin dari Bang Zuma dulu. Silakan Bang Zuma. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Temanya apa kita? Tentang apa? Agama perlukah dibela? Oh, baik. Ya. Tuhan perlu dibela atau tidak gitu tadi. Oke, baik. Kang belum mulai Kang, yang di Sang Pendekar. Udah. Loh kok belum dapat aku? Yo. Dah? Lanjut, bisa Bang Juma. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat dan rekan-rekan Kristen yang ada di Komal ini ya, dan juga teman-teman yang ada di Typing, TikTok dan juga YouTube yang berafiliasi dengan Komal Pengamat TikTok. Jadi gini, apakah Tuhan itu perlu dibela? Ini adalah bahasa Indonesia ya, yang kita gunakan. Seakan-akan muatan kalimat ini adalah bahwa Tuhan itu lemah, sehingga Tuhan itu perlu dibela. Jadi sebenarnya konsep yang ada di dalam pengajaran agama tauhid, agama para nabi itu adalah bagaimana kemudian aturan Tuhan itu disampaikan kepada siapa aturan itu ingin dituju. Ya, kalau di Al-Quran itu sudah sangat jelas perintahnya, kemudian bagaimana Allah menginginkan
agar manusia itu mengamalkan apa yang disampaikan oleh para nabi. Ya, jadi menolong Allah artinya menolong ajaran yang disampaikan oleh para nabi. Ketika datang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Yakub, Ishak, kemudian Isa, baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan Tuhannya yang ditolong, tetapi ajarannya. Makanya dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkan kepada orang lain. Nah, mempelajari dan mengajarkan inilah yang disebut dengan intansurullah yansurkum wa yuthabbits aqdamakum. Itu. Makanya ketika datang Nabi Isa atau Yesus, apa yang dikatakan? Jika kau percaya kepada aku, maka kau akan melakukan pekerjaan yang kulakukan. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ini adalah pemahaman menolong ajaran agama. Ya, bahkan kalau kita melihat, ya 30 detik, bahkan kalau kita melihat, kalau pemaknaan kalimat menolong Tuhan itu, membantu Tuhan, membela Tuhan itu, mau kita artikan secara bebas, maka satu-satunya Tuhan yang butuh pertolongan itu sebenarnya Tuhannya teman kita Kristen. Secara fisik. Kalau Allah SWT itu adalah esensi yang tak terlihat. Itu adalah esensi yang wujud, namun kemudian manusia tak mampu melihatnya. Laisa kamitslihi syai'. Jadi pertolongan apa yang dimaksud? Bukan pertolongan memberikan dia tumpangan untuk dia tidur, bukan pertolongan supaya kita beri gandum supaya dia makan, bukan pertolongan supaya dibawakan bidan supaya dia bisa disunat, bukan kayak begitu. Tapi pertolongan yang dimaksud di sini adalah bagaimana kemudian risalah kenabian itu sampai kepada seluruh umat manusia. Itu yang dimaksud. Tapi kalau yang di sebelah ya ditolong dalam arti kata tolong beneran. Andai murid-muridnya tidak menolong dia mengambil keledai orang, dia nggak pernah bisa naik keledai. Barangkali begitu teman-teman sebagai pengantar dari saya. Silakan yang lain. Cek Ya, si Runda itu udah diterangkan jauh ya, dan sangat Ini Bang, komprehensif dan sangat menjelaskan begitu. Jadi dalam istilah aku pertegas lagi tadi surah Ahmad ayat 7 tentang surah yang surku mayusabit namakum sama Hajj ayat 40 gitu. ya berarti Ini top Tuhan perlu atau omongan tidak Bang ya, Juma, maksudnya gitu. berarti Oi, omongan Bang Juma benar kan bahwasannya Tuhan itu tidak perlu dibela. Agamanya tunggu, yang perlu dibela, ajarannya belum yang perlu beres. dibela. Tunggu Tuhannya, ganti-gantian ya, Ustaz. Biar dijelasin dulu ya. sorry. Biar dijelasin. Ya, biar gantian. Cuman Bang Neosov coba pastikan Itu dia punya mic besar. ya sama Nafiri kan dua tuh. Nah kita dari juga dua. Ada guru aku nemenin gitu. Ya, jadi posisinya itu dua ayat itu. Tanpa dua ayat itu ya, Neosov dan juga ini perhatikan. Ketika ada yang datang untuk menghujat dan mendiskreditkan iman kami, terutama Tuhan kami Azza wa Jalla, akan kami bela. Kami lakukan sesuatu untuk menghilangkan semua asbab-asbab yang mencoba untuk mendiskreditkan Tuhan kami. Kenapa begitu? Yaitu karena ini memperjuangkan tai. Mungkin dalam kekristenan ya Tuhan perlu dibela ya, berarti kalau kita lihat keluarganya juga, oh kita masih mereka, jadi kalau mereka dianya kita nggak perlu bela, kan Tuhan bekerja. Mungkin kalau kami nggak memperjuangkan apa yang cintai kepada Tuhan kami itu juga kepada keluarga kami saya begitu gitu loh, pasti bela mereka, apalagi Tuhan kami, apalagi Rasulmi gitu. Thank you. Ini belum bertanya ya? Oi, ini suara lu benerin dulu, Kores. Oke. Suaranya timbul Dulu bentar ya. Oke, ini belum bertanya, mungkin penjelasan dulu ya, pandangan. Jadi opening lah kalau kita bicara di diskusi. Mungkin silakan dari Bang Neosov dulu atau Nafiri dulu yang ingin menjelaskan. Ya kalau dari sudut pandang Kristen, menurut kalian seperti apa? Ya silakan, siapa duluan?
Kalau Halo. menurut pandang kami, Bang, Ya, masuk Bang Neosof dulu atau Nafiri dulu? bebas. Oke, Ya, Neosof dulu deh. Neosof dulu. Ya, silakan Bang Neosof. Silakan kemukakan pandangan Anda. Kalau menurut kami, Bang, nggak usah langsung ke ayat-ayatnya aku bilang ya. Karena tafsirannya aku bilang. Kalau dari kami, bahwasannya Tuhan itu adalah Maha Pencipta. Dan kita ini umat manusia adalah ciptaan oleh Tuhan. Jadi ciptaannya sebegitu kecil, tidak ada artinya, tidak begitu berarti. Jadi mau dibela atau tidak pun, atau mau dihujat pun, Tuhan itu gimana ya cara mengbilangnya? Tuhan itu maha tahu, dan Tuhan itu maha pengasih, dan Tuhan itu maha pengampun kalau di ajaran kami. Jadi mau berdosa pun kita, mau berbuat salah pun kita, atau mau berbuat menghujat pun agama lain ke agama kita, Tuhan itu maha tahu kalau di ajaran kami. Jadi kita tinggal berdoa, biarlah Tuhan yang mengampuninya, biarlah Tuhan yang menghukumnya gitu misalnya. Menghukum, ya. Tapi kalau pernah aku juga ngomong-ngomong sama umat Muslim di daerah kami ini, nggak terlalu, bukannya ustadz sih, bukannya ada jabatan di agama sih, bukan apa agama gitu. Jadi tapi Muslim. Jadi dia membilang juga bahwasannya sependapat kami, Bang, bahwasannya mereka juga sebenarnya agama itu juga tidak perlu Tuhan itu juga tidak perlu dibela. Yang perlu dibela itu adalah ajarannya. Sama seperti yang dibilang Bang Juma tadi. Ajarannya itu yang perlu dibela. Kalau Tuhannya nggak perlu dibela, karena tuh manusia itu di mata Tuhan sebegitu kecil di matanya. Begitu, Bang. Oke. Mungkin nanti dibesarin lagi suaranya, Bang, masih agak kecil. Ya, mungkin volumenya padahal udah pakai headset. Oke, mungkin dari Bang Nafiri. Silakan penjelasan dari Anda. Neosof udah ya? Ya, terima kasih. Selamat malam Udah, Bang, semuanya. Ya, saya mau mengutarakan sedikit kalau membela Tuhan, membela agama itu yang seperti dikatakan Bang Juma itu ya beda versi dengan kekristenan. Kata Bang Juma kan, menurut saya Bang Juma ini masih belum bisa membedakan antara membela, menolong, dan patuh terhadap perintah gitu. Seperti Bang Juma bilang, Tuhan Yesus minta tolong bawakan keledai. Emang Tuhan Yesus nggak bisa pergi sendiri sehingga harus minta tolong mengambilkan keledai. Jadi saya pikir Bang Juma ini masih belum paham arti bahasa Indonesia membela, menolong, dan patuh kepada perintah. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya di ajaran Kristen itu tidak ada Tuhan menyuruh membela penciptanya atau menolong penciptanya. Karena apalah daya manusia sampai mampu menolong Tuhan kan. Yang Tuhan perintahkan adalah menolong, membela hak-hak janda, anak yatim, fakir miskin, orang-orang lemah. Tuhan sendiri waktu dia dipitnah, dipukul, ditampar, dia tidak membela diri. Dia menyerahkan semuanya berjalan sesuai yang sudah tertulis seperti itu. Silakan dilanjut lagi. Oke, ya. Soalnya harusnya pembukaan itu Anda keluarkan aja statement Anda, tapi tadi ada statement yang luar biasa ya. Bang Zuma tidak mengerti. Wow, apakah benar Bang Zuma tidak mengerti? Mari kita lihat. Oke, silakan dari Bang Zuma, ada yang mau disanggah? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman ini mengiyakan yang saya paparkan, kenapa pilih tema ini? Nanti akan semakin melemahkan kedudukan agama Anda. Karena kalau Anda mendefinisikan menolong, membantu, membela, mentaati, dan seterusnya, Anda mengklarifikasi kata-kata tersebut, maka apapun itu akan merujuk kepada ketidakberdayaan Tuhan saudara. Apapun itu, dari aspek manapun dia butuh rahim untuk lahir. Oke? Dia butuh bidan untuk disunat.
Lalu kemudian ajarannya dia butuh murid untuk disampaikan ajaran itu, untuk dibela ajaran itu. Bahkan dia sempat beli pedang, kan gitu. Jadi kita bahas bahwasanya apakah Tuhan itu kemudian membutuhkan makhluk? Itu dulu poinnya. Atau justru makhluk ini yang membutuhkan Tuhan? Kalau makhluk yang membutuhkan Tuhan, maka bela agama, bela Tuhan itu harus dimaknai secara komprehensif. Bukan dimaknai dengan bahasa anak kecil. Seakan-akan membela orang tua dari kekejaman tetangga atau kekejaman para penjahat. Bukan kayak begitu. Membela agama Allah itu akan kembalinya kepada siapa yang membela itu. Kembalinya kepada siapa yang melakukan pembelaan. Contoh, ketika ada perintah di dalam Al-Quranul Karim, perintahnya untuk hidup layaknya Milla Abraham. Itu perintah. Ketika kemudian perintah itu ditegakkan, berarti kita membela perintah itu. Yang kita bela siapa? Perintah. Untuk apa perintah itu kita bela? Supaya orang yang melakukan pengajaran terhadap ajaran yang diperintahkan itu terselamatkan. Makanya nabi-nabi itu mengajarkan atiullah wa atiur rasul. Yesus juga begitu. Jika engkau ingin mendapatkan hidup, maka taatilah segala perintah Allah. Mentaati segala perintah Allah sama dengan membela semua konsep aturan Tuhan. Makanya yang tidak mengikuti aturan Tuhan, apa kata Allah? Dikutuk dia. Siapa yang tidak melakukan siapa yang tidak menepati perkataan Torah ini dengan perbuatan, terkutuklah dia. Berarti ajaran Tuhannya harus dibela supaya manusia menjalankan itu. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menepati tempat terendah dalam kerajaan surga. Berarti ajaran Taurat itu harus dibela. Supaya apa? Apakah supaya Tuhan masuk ke surga? Tidak. Supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita itu tertolong. Dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang dimaksud. Nah sekarang, analisanya gini. Ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW datang menerima Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fatuni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Beliau datang kepada Bani Ismail, Bani Quraisy, disampaikan perintah itu kemudian, lalu kemudian Rasulullah dibela sama orang-orang yang menjadi pengikutnya. Ini yang dimaksud membela Allah, membela agama Allah. Itu yang dimaksud. Nah, ketika kemudian datang Nabi Musa yang membantah dia itu bukan membela, tapi yang mengikuti ajarannya layaknya Harun dan seterusnya, itu membela. Itu sama halnya membela agama Allah. Itu sama halnya membela Allah. Tapi ketika kemudian datang Yesus kepada Bani Israel, apakah Bani Israel membela Yesus? Tidak. Menolak Yesus. Itu yang dimaksud. Sehingga ajaran Isa-nya, ajaran Yesusnya berhenti. Begitu dia naik ke langit, ajarannya punah seketika. Yang muncul ajaran yang disebut Kristen yang tidak berasal dari Yesus itu. Nah itu sekira ya, jadi bela agama itu artinya, bela Allah itu artinya membela ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi. Membela agama, ajaran yang dibawa oleh utusan-utusannya. Bukan oknumnya yang dibela, bukan oknumnya yang kemudian dibantu atau ditolong. Layaknya yang ada di dalam kitab saudara, mohon maaf, Lukas 19 nomor 35, mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Menolong di sini diartikan epibaso. Epibaso itu menolong orang dari tempat rendah ke tempat tertinggi. Berarti Yesus ke tempat tinggi. Yesus ditolong untuk menaiki keledai. Epibaso. Demikian. Oke, kita lanjut. Ini udah mulai ya. Di situ Panas, aja udah silakan. ditolong Yesus tuh naik keledai tuh. Ya nggak? Ditolong tuh. Cakep banget guru udah bawain dalil. Nah, Neosop pegang biblos cetaknya nggak sama Nafiri aja? Pegang nggak? Kenapa bang? Biblos cetaknya pegang nggak? Bawa biblos nggak? Biar dikasih ayat. Ada biblos nggak? Biar bisa di cross check. Ada. Hafal Oke, sudah. silakan. Bagus, silakan diambil. Tolong bacakan sama kami yang menyaksikan ini bilangan
ya Bilangan 25 11 sampai 13. Dia bacakan aja di situ. Enggak, sama Nafiri aja. Takutnya aku bohong-bohong. Nggak percaya kok, percaya. Oke, Percaya ya? biar kubukain aja deh. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, anak Elajar, anak Imam Harun, yang telah menyurutkan berkahku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab ia katakan, sesungguhnya aku memberikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimanan selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan perdamaian bagi orang Israel. Selamat datang di kebenaran. Jadi kenapa kalian kok bisa-bisanya berani-beraninya bilang dalam Kristen tidak ada ajaran menolong atau membela Tuhan? Kok bisa-bisanya gitu? Padahal di sini dikatakan kalau nggak membela dia, maka akan dihabisi orang Israel itu. Kok bisa begitu, Kang Kawan? Mau lagi nggak? Mau lagi dalil yang lain? Mau nggak? Atau satu aja cukup? Kasih diresapi dulu, karena nggak pernah dibaca, baru pertama baca. Kasih mereka Kenapa baca tiba-tiba dulu, biar hening? mereka tahu. Muter bang. Ya, biar mereka Bilangan baca berapa dulu tadi satu perikop. repeat? Bilangan 25 ayat 11. Iya, kenapa ini kok tiba-tiba hening? Ini sinyal ya? Enggak, mereka belum pernah Gitu baca. lah, Bang. Tunggulah, Oh Bang. iya. Ya udah, aku gitu aja paling, silahkan. Kita kan diskusi di sini, Bang. Bukannya Setuju. masalah Oke. tentang walaupun Betul, kita betul. berbeda, Tiba-tiba bukannya didor masalah datang tentang kebenaran, bingung saya. Mana yang Iya, gagal siap. paham. Kita kasih Iya, waktu iya, 3 menit iya. untuk dibaca ulang. Silakan Bang Neosof dan Nafiri, silakan dicari. Pak Pipo sebentar Sambil ya, nunggu. nanti habis ini. Ya, sambil nunggu kita nyanyi dulu. Ya, kita nyanyi Bilangan 25 makan daging ayat dengan berapa tadi? ayat 11 Bilangan sampai 12. 25 nomor 11 sampai 13. Oh, bukan Sampai sinyal 13. berarti tadi tuh ya. Ini pilih-pilih ayat atau nggak baca dari pasal ayat 1 sampai terakhir? Oh, silakan. Itu aku bilang kalau membaca satu perikop. Siapa tahu kalau dibaca dari awal sampai akhir berubah kata-katanya, siapa tahu, silahkan. Itu kan judulnya Israel menyembah Baal Peor. Terus Dilanjut aja, Ya, dilanjut. karena- Ini waktu kalian kok. Dilanjut aja. Jadi kan dibawa bilangan 25. Terus saya mau nanya sama Kores itu kesimpulannya bilangan 25 itu kalau dari ayat 1 sampai 18 itu gimana? Oke, ini aku jelasin ya. Jadi untuk bilangan 25 ini menceritakan ketika orang-orang Israel mulai menyimpang atau berzinah dari Tuhannya. Apa itu perjuangannya si Pinehas ini tuh berhasil gitu. Dengan apa? Diperlihatkannya mujizat di mana banyak orang yang terbunuh dari orang-orang Israel karena kelakuannya tidak mendengarkan apa yang dikatakan Pinehas. Maka dari itu Tuhan pun berfirman langsung kepada Musa. Ngomongnya kan pasti ke Musa ya. Ngomongnya pasti ke Musa. Jalur komunikasinya. Seperti yang dibacakan oleh Neosof tadi gitu. Dijelaskan tuh. Untung ada Pinehas nih membela kehormatanku. Coba kalau misalnya nggak ada dia, udah habis kalian semua orang Israel. Anaknya Baradai. Kenapa? Karena perjanjian keselamatan, pendamaian bagi kalian gitu. Terima kasih sudah membela Tuhan kalian yang telah mengadakan perjanjian kepada kalian.
Berarti kesimpulannya Tuhan itu Ya, perlu dibela itu gitu ya? secara teksnya emang membela, Betul. tapi itu maknanya dia itu menasehatkan agar tidak menyembah Baal seperti itu, agar bertobat. Mm-mm. Intinya Mm-mm. seperti itu. Begitu. Mm-mm. Iya. Oke, dari Bang Neosov silakan biar jangan tumpang tindih. Silakan Neosov. Kalau menurutku dari ayat yang dibuat orang Bang Slamet ini kayaknya menentukan keajarannya bukan ke Tuhannya Bang. Ya sama dengan di Islam. Iya. Artinya Makanya sama ya kembali Bang lagi Neosov, setuju kan? tetap bahwasanya kembali lagi bahwasanya Tuhan itu tidak perlu dibela. Ajarannya yang perlu dibela. Perintahnya yang perlu ditaati. Perintahnya yang perlu dilaksanakan. Ya, betul. Sama kayak kita buat baik, Bang. Kita buat baik nggak ada gunanya untuk Tuhan, Bang. Untuk kitanya itu. Betul. Oke. Ya, jadi ini sebelum ke Gurunda, itulah Neosov dan Nafiri ya. Membela Tuhan itu bukan berarti Tuhannya, seperti yang lu sepakati dengan apa yang Gurunda tausiahkan kepada kalian gitu. Yang dibela itu adalah ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya gitu. Dan juga kehormatannya seperti yang ditulis di dalam Bilangan 25 11 sampai 13. Tafadhol Gurunda kami. Oke, jadi pemahaman kita ketika kita membawa dalil Al-Quran, surah Muhammad ayat 7, misalnya ya. Lalu kemudian ditunjukkan lagi di dalam Bilangan 25 nomor 11. Pemahaman saudara itu akan sama dengan pemahaman kami umat Islam. Bahwasanya menolong di sini, membela di sini adalah membela ajaran Tuhan yang diajarkan melalui perantaraan Nabi Rasul agar ajaran itu jangan diselewengkan oleh penyesat. Satu, tidak ada yang membela ajaran Yesus. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada yang membela, hanya Islam yang membela Yesus. Kedua, ketika dia mengatakan bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu hilang, dibatalin untuk Bani Israel. Nggak ada yang membela. Paulus malah membantah. Dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan segala hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat dan segala apa yang ada di dalamnya. Tidak dibantu Yesusnya ajarannya. Nah, namun yang unik di sini ini yang kedua. Yang unik di sini, ketika kita melihat Al-Quranul Karim, membela Allah, membela agama Allah, Bilangan 25 nomor 11, membela kehormatan Allah. Tapi yang ada di dalam kitab saudara, konsep ketuhanan saudara, Tuhan Anda betul-betul dibela. Contoh, saya kasih dalil. Matius 26 nomor 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Ini Tuhan loh. Yesus itu Tuhan bagi teman-teman Kristen. Tapi di sini logika terbaliknya di antara Al-Quran dan juga kitabnya orang Yahudi yang tadi, yang terjemahan Indonesia ini, itu adalah ketika Tuhan Anda justru mensifati sifat makhluk. Jangan kau sangka atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru. Sekiranya Yesus berseru kepada Sang Bapa, maka Sang Bapa akan mengirim malaikat untuk kemudian membantu Tuhan Anda. Ya, jadi kita final di situ. Satu-satunya Tuhan yang indikasinya minta pembelaan, minta dibantu, ya Tuhannya teman Kristen. Kalau Tuhan kami, Tuhannya umat Islam dan umat Yahudi itu tidak butuh dibela, tidak butuh pertolongan. Yang dimaksud pertolongan dan bela Allah, bela Tuhannya orang Yahudi, itu adalah ajarannya. Ajarannya yang harus kemudian disampaikan kepada manusia yang lain. Saya kira begitu dari saya sementara. Silakan. Ya, Oke, ini ada dua lanjut, Kristen nanti selamat. ya, habis ini aja ya. Oke. Langsung Silakan aja lanjut, digas selamat. itu Gurunda Waktu langsung masih- wa- hajar 2. Langsung aja ke Kristennya aja.
Oke, silakan Bang siapa dulu, Neosof atau Nafiri dulu? Enggak, maksudnya Saya maksud yang lain Bilang saya Bang naikin Juma yang habis ini tadi Bang itu, Kores. masalah yang dibilang Bang Juma tadi itu, Tuhan Yesus itu belum Tuhan kita, Bang. Dia masih guru. Setelah dia disalibkan, lalu bangkit, lalu dia bersama-sama dengan Allah. Waktu masih dia manusia, dia masih, makanya dikirimkan malaikat 12 malaikat yang dibilang Bang Juma itu, dia masih utusan, dia masih manusia. Belum Jadi naik pangkat. boleh kita simpulkan bahwasanya Allah itu berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu masih utusan melalui anaknya. Jadi Waduh. dia belum satu kesatuan dia, Bang. Makanya di situ pernah bahwasanya Yesus di Alkitab dijelaskan bahwasanya Yesus pernah berdoa kepada Allah. Jadi berarti kalau berdoa Yesus kepada Allah berarti itu dua hal yang berbeda, dua wujud yang berbeda, dua objek yang berbeda, nggak bisa disatukan. Tapi setelah dia meninggal disalibkan, lalu bangkit lagi, jadi duduklah dia bersama-sama dengan Allah, itulah baru satu kesatuan. Jadi termasuk juga yang dibilangan ini, yang abang bilang yang Matius yang tadi itu masih dua hal yang berbeda. Dia belum Tuhan. Dan waktu Tuhan itu sebagai manusia, dia tidak disembah. Dia hanya sebagai imam, dia sebagai guru. Marilah kita sembah Allah yang di sana, seperti itu. Dia seperti Musa juga. Bahwasanya dia nabi, bukan Tuhan. Oke. Tunggu aku potong bentar ya. Kang, yang di Sang Pendekar Debat Iya. nggak ada suara tuh live-nya. Masa? Iya, ini aku baru lihat Oh juga. Oke. iya. Iya, sorry. Udah tuh. Oke. Keklik barusan. Ya, jadi ini penjelasan Bang Neosof, rupanya karena Yesus saat masih jadi manusia belum jadi Tuhan. Jadi dia masih butuh ditolong dan sebagainya. Oke, masih ada lagi? Silakan Bang Neosof. Iya, pas itu, Bang. Kira-kira seperti itulah. Jadi belum Tuhan. Dia belum satu kesatuan. Dia hanya guru, mengajarkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah. Ini Setelah pendapat pribadi atau pengajaran? Ada ayatnya. Pengajaran. Oh, ada ayatnya. Oke, soalnya nanti Secara takut beda pendapat dengan Kristen yang lain, nanti Bang Neosof bisa diserang habis-habisan loh. Bisa kita jelaskan, Bang. Bisa kita cari, ada internet kok. Iya, Oke, saya siap. mau menanggapi juga ini. Bang Juma ini terlalu banyak menyeret peristiwa-peristiwa di Alkitab, terus menyimpulkannya, terus gagal paham, terus otaknya terbalik-balik. Jadi nih saya ini Betul. pusing mau membenarkan terlalu banyak. Perkataan Bang Juma statementnya ini keliru semua tentang menyimpulkan yang dibawa di Alkitab itu. Jadi Bang Juma kalau bawa itu ya satu aja, nggak usah bawa rombongan satu RT gitu. Jadi biar fokus gitu. Jadi Bang Juma bilang Tuhannya Kristen tuh perlu dibela. Terus Tuhannya Islam tuh tidak perlu dibela. Tuhannya Kristen perlu dibela sih, sejawaban saya sih simpel aja, karena Tuhan Kristen itu emang ada. Terus kenapa Tuhannya Bang Juma Muslim tidak perlu dibela? Karena Tuhannya Bang Juma Muslim itu tidak ada, makanya apa yang mau dibela? Seperti itu aja sih. Aduh, Bang Jul kemana itu? Woi, moderator. Sebelum Oke, saya ya. naikin yang lain, ini aja dulu diberesin ya. Oke, jadi ini cukup menarik ya. Jadi Bang Juma membawa satu RT nih. Apa benar? Ya, silakan dari Slamet dulu atau Bang Juma lagi. Oke, jadi gini, saya rasa Gurunda langsung Solo. iya, teman kita ini kurasa masih belum masuk ke sekolah minggu ini, baru mau daftar kayaknya. Ilmunya masih kayak gini, kasihan. Ntar dicari sama mamanya lagi. Jadi kalau Anda mengatakan Jangan ngejek-ngejek lah, Bang. bukan. Pemahaman Anda itu yang masih minim menurut saya. Jadi ketika Anda mengatakan Tuhan umat Islam itu perlu dibela karena nggak ada, saya katakan kepada saudara, tolong buka Bible. 2 Korintus 4 nomor 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sifatnya fana, sementara, tidak kekal. Sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Yang kekal itu adalah Tuhan itu. Maka Tuhan itu nggak kelihatan. Sepertinya Anda ini di dalam mengkaji ajaran Anda itu tidak ada jamnya. Maksud saya belum pernah kayak Anda mengkaji ajaran agama saudara. Tiba-tiba masuk Bang di sini. Yuma mencari pembelaan dari Alkitab? Tidak bisa kah mencari pembelaan dari Al-Quran sendiri? Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluk. Sesuatu yang terlihat itu serupa. Misalnya Anda melihat sesuatu, pasti Anda bisa gambarkan sesuatu itu. Jadi Allah itu wujud tidak terlihat. Karena dia tidak terlihat, kita tidak bisa kemudian menggambarkan, memvisualisasikan dia, memediasikan dia dengan apapun itu. Laisa kamitslihi syai'. Datanya jelas. Sedangkan yang tak kelihatan itu sifatnya kekal. 2 Korintus 4 nomor 18. Kenapa saya mengambil Bible? Karena kalau saya menggunakan Al-Quran, Anda tidak beriman kepada Al-Quran. Celakanya kalau Anda juga tidak beriman kepada Bible. Ini Bible Anda yang mengatakan itu. Apakah Anda beriman? Beriman. Kalau beriman, Anda harus mengakui pencipta langit dan bumi itu tidak kelihatan. Sebab dia kekal. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa sesuatu yang tidak kelihatan itu tidak ada. Contoh akal. Bolehkah saya mengatakan Anda tidak berakal? Karena Anda tidak melihat akal Anda? Tentu tidak, bukan? Atau jangan-jangan Anda mengiyakan, oh ya memang saya tidak berakal. Nah itu saudara, supaya Anda memahami. Nah, terkait dengan menolong Allah, tadi saya sudah mengangkat derajat Anda. Mengangkat derajat konsep ketuhanan Anda. Bahwasanya Tuhan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta, lalu kemudian dirampungkan di abad ke-16, itu sudah ada di dalam kitab Anda dalam bahasa Indonesia, ditunjukkan tadi Dinda Kores, bilangan 25 nomor 11, yang dimaksud menolong di situ, membela di situ adalah ajaran. Sama seperti Islam. Alhamdulillah. Tapi pada poin Yesus, keciduk dia sebagai Tuhan yang perlu pembelaan secara fisik. Naik ke keledai, perlu ditolong. Menghadapi musuhnya, perlu dia berdoa kemudian kepada Tuhan supaya datang malaikat membantu dirinya. Bahkan kalau saudara membaca dalam Bible, Yesus itu dicas. Dia diberi kekuatan. Ibarat HP dia diberi kekuatan supaya dia bisa strong. Dia diberi kekuatan oleh malaikat sampai keringatnya seperti bintik-bintik darah. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga Anda mempermalukan Kristen Indonesia semuanya dengan pernyataan Anda, oh pada saat itu Yesus belum Tuhan. Dia masih manusia. Ini apa-apaan ini pernyataan saudara kayak begini? Ya memang betul, Bang. Disinilah Anda. Berarti Tuhan Anda pernah bukan menjadi Tuhan gitu. Di sini Bang Juma Tuhan gagal Anda paham. pernah bukan Tuhan. Betul? Disinilah Bang Juma gagal paham karena membaca Alkitab tanpa Roh Kudus akhirnya. Saya hanya menyikapi pernyataan saudara yang mengatakan pada saat itu Yesus belum Tuhan. Ini Anda menjelaskan tapi seperti radio rusak. Benarkah Yesus itu pernah bukan Tuhan dan pernah menjadi Tuhan? Kalau Anda mengatakan pernah, waduh, gawat kalau begitu. Ternyata Tuhan yang Anda sembah itu pernah pensiun, pernah belum menjadi Tuhan. Berarti saya boleh mengatakan Tuhan Anda itu adalah makhluk yang kemudian dilantik menjadi Tuhan. Oh, kok dilantik, Bang? Iya, memang ada dalilnya. Di mana itu tertulis? Anda coba buka di dalam Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus Kristus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kalau dikatakan dalam original teksnya itu koreuo. Koreuo itu yang sesuatu yang menjadi Tuhan atas perintah. Abang kemakaran omongan sendiri. Tadi abang bilang Yesus itu Tuhan. Yang waktu abang jelaskan itu yang di Lukas itu minta tolong. Seolah-olah
Yesus itu Tuhan, abang bilang di situ. Nah, Makanya justru saya karena klarifikasi itu, bahwasannya Yesus itu bukan Tuhan. justru dari Sebelumnya, penjelasan saya itu setelah- malam ini setelah- saya menemukan Kristen yang mengakui bahwa Yesus pada saat dia dibela, pada saat dia ditolong, ternyata di situ belum Tuhan. Padahal kalau Anda membaca kitab Ibrani Anda, saudaraku, kalau Anda membaca kitab Ibrani, di situ dikatakan Yesus sama saja, dulu, sekarang, maupun untuk selama-lamanya. Jadi kalau Anda mengatakan pada saat itu Yesus bukan Tuhan, maka selamanya Yesus itu bukan Tuhan. Ini yang benar yang mana? Kenapa bang? Kenapa bang? Ulang bang. Yesus dikatakan, Yesus itu sama saja. Sama saja. Baik dulu, sekarang, maupun untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara mengatakan pada saat Yesus ditolong, itu dia bukan Tuhan. Nah, kalau demikian Ibrani 13 nomor 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau dia pada saat ditolong ternyata bukan Tuhan, maka sampai selama-lamanya Yesus bukan Tuhan. Makanya saya katakan adik-adik ini kayaknya belum belajar sekolah minggu. Maksudnya dulu di situ bang, ada keterangannya di situ bang. Maksudnya dulu Apa di itu situ keterangannya? setelah dia bangkit, bukannya setelah. Tapi gini Bang Neosof, ini sedikit Maksud saran abang aja ya. bahwasannya Yesus itu sejak waktu bayi, apakah dia sudah Tuhan? Kan belum. Setelah dia Waduh. setelah dia disalibkan baru bangkit kembali, barulah dia. Tapi ini Bang Neosof, ini ya, saya sedikit saran saja, mungkin dipelajari dulu Alkitab, nanti mungkin baru berdiskusi ya, karena ini kan room debat Bang, bukan diskusi santai ya, namanya aja udah pengamat debat ini host kita kan, jadi lebih ke arah debat. Saya takutnya nanti teman-teman Kristen yang menonton Bang Neosof ngamuk gitu, apalagi ada beberapa pemahaman Bang Neosof itu agak berbeda dengan Kristen-Kristen mainstream. Ya, itulah saya tadi tanya, ini pemahaman pribadi atau pengajaran Anda gitu. Bang Hotman, noise Bang Hotman. Pribadi bang. Ya, takutnya nanti Anda yang diserang Bang. Kalau saya sih nggak masalah. Bukan masalah diserang. Bang Hotman, noise Bang Hotman. Bang Jeki Sembiring, silakan naik Bang Jeki. Turunin aja Bang Hotman ya, karena noise. Bang Jeki Sembiring, naik aja Bang Jeki. Oh, Oke. Emang antri Jeki di belakang. Ada ini. Naikkan. Ya, Hotman biar turunin ganti aja, Kian Santang. Iya. Hotman. Malam. Suaranya dibenerin dulu Bang Hotman. Ya. Nggak, suaranya nggak Sinyalnya bisa. kayaknya. Iya, signalnya tuh. Mungkin turunin aja Bang, soalnya Jeki Sembiring sudah berani hadapi saya rupanya. Berani keluar kandang dia. Berani dia hadapi saya. Wah, betulan itu. Coba dikasih karpet merah, suruh naik. Orang Bang Jaki, ini naik. orang ini paling nggak mau saya naik di komangnya dia. Dia, Jeki Sembiring, Sopiatul, siapa lagi? Torosaki, Karena Mikana, itu orang-orang yang memblokir saya semua tuh. Tapi kalau Jeki Sembiring ke sini, alhamdulillah, mungkin bisa kita waraskan. Naik Jeki Sembiring. Ada Silakan. naik Bang Jeki, silakan Bang Jeki. Bang Jeki silakan naik Bang Jeki. udah. Ini saya nggak naikin yang lain dulu nih sebelum Bang Jeki bersuara nih. Silakan Bang Jeki. belum ada mohon ya. Belum ada mohon tapi ada dia. Orang itu lebih takut ke saya daripada malaikat maut. Si Jeki Sembiring itu. Tanya aja dia. Dia lebih takut ke Bang Suma daripada malaikat maut. Atau naga yang ada di surganya. Lebih takut ke Bang Suma. Tanya aja dia. Kalau dia nggak takut pasti naik. Kita tunggu. Alhamdulillah. Selamat malam Pak. Selamat malam.
Aku Hotman Munte, Pak. Ya, saya tahu namanya, Pak. Itu mic-nya terlalu dekat, Pak. Iya ya. Oh. Terlalu dekat ke HP-nya. Oh. Udah. Ya udah ngomong aja. Jangan diembus Bang, ngomong aja Bang. Pak Polres. Udah. Kaget. Silakan Bang. Waduh, mic-nya ketelan mungkin, hilang. Halo Bandung. Aduh, kasihan ini adik-adik kita nih. Itulah aku bilang tadi di awal. Gunjang-gunjang dengar Gurunda. Gurunda nih. Besok syahadat lagi mereka kan. Kan aku bilang, ujungnya nanti ngamuk. Ya benaran. Oh, ini ada. Jadi untuk ini ya. Oh ya. Ntar Bang Hotman saya turunin dulu ya. Saya masukin ada Rion dan Dr. Framing. Pipo mana? Tadi ada Pipo. Ada, coba keluar. Udah masuk belum Bang Ade? Pipo. Udah masuk belum? Kok belum sih? Mana? Ini sinyal saya kayaknya. Ini udah saya terima dua-duanya ini. Udah saya naikin. Ada Rion membosankan, udah terlalu sering. Sama Dr. Framing. Walah, Framing. Dosen. Terangkan lagi. Dosen lagi. Sambil nunggu Bang Jeki ini. Ya, dikasih kosong komalnya 1 untuk Jeki Sembiring, kita tunggu dia. Shalom Pak, terangkan. Halo. Pak Vereming. Ternyata Yesus itu pernah bukan Tuhan, Pak. Ya. Oke. Halo Bandung. Ditanyain tadi Dinda, ditanya coba. Benar Iya, kita nggak? baru tahu loh. Ini nggak pernah diajarin sama Pak Framing. Kalau misalnya Yesus itu sebelum pas masih dunia, dia belum Tuhan. Belum Allah dia. Tadi pengajaran dari Neosop sama Nafiri. Anisa 157 di dalam ayat itu dikatakan bahwa sabda daripada firman Allah kepada malaikat disampaikan kepada Muhammad. Allah mengutip ayat Anisa 157, mengutip pernyataan orang Yahudi Nasoro bahwa ternyata orang Yahudi sudah mengakui bahwa mereka telah membunuh Nabi dan Rasulnya Isa alaihissalam. Tapi kenapa Allah membuat sebuah pembantahan dengan sebuah bantahan yang tidak rasional dan tidak ilmiah dan tidak juga logis? Karena dia berkata main sinetron diserupakan. Bukannya udah kemarin udah bubuk ya? Dan yang kedua dikatakan bahwa di sana itu hanya karena keraguan mereka, bahkan perselisihan, bahkan juga dikatakan di sana itu bukan sebuah keyakinan mereka. Artinya ini namanya bahwa Allah ini suka mencaplok-caplok juga, mengutip-ngutip untuk menyatakan bahwa Isa itu tidak disalibkan. Coba jawab dulu Tuan Zuma, silakan. Oke, ini Oke, tema kita baru jawab artinya. ya. Ini gua ulang lagi sebagaimana biasa. Ya, tunggu aku jelasin dulu ya. Ya, shalom untuk Aderion dan Pak Framing ya. Artinya ini tema baru ya, bukan melanjutkan tema tadi ya. Pak Framing ingin membahas tentang kenapa ya menjelaskan sesuatu yang benar-benar berbeda dari pemahaman yang selama ini sudah diimani oleh orang-orang sana. Oke. Itu bukan silakan tema itu, Pak. Itu bukan tema, gue rasa. Itu pertanyaan. Oh, itu pertanyaan. Nggak mau dilanjutin? Bukan tadi udah ada orang Beda. Kristen 2 naik. Mereka bilang Yesus itu bukan Tuhan pas di dunia. Jadi pernah Tuhan lo itu bukan Tuhan dulunya. Enggak apa-apa, itu boleh. Kita bahas di sini. Tapi tadi ini pertanyaan loh. Mau dijawab silakan jawab. Nggak mau dijadikan tema sama dia. Enggak. Nanti beda-beda lagi. Capek gue sama kalian tuh beda-beda mulu ngejelasinnya.
Oke, artinya Baru aja. kita sepakati dulu nih. Yang apa? Takut sih, Mau yang mana selamat, dulu? selamat takut. Jangan takut dong, selamat. Gak mau, males. Kita udah sepakat Yesus lu Tuhan pas di sorga, pas di bumi dia manusia biasa. Ketawanya kamu Suneo. Naruto, jawab Naruto ah. Sinar. Bang Riko nanti ya iklannya ini baru Mana mulai kok diam soalnya si Bang Riko. Juma? Si Framing, si dokter profesor Framing masuk, si Juma langsung diam. Bang Riko nanti ya iklannya ini Bukan baru diam, mulai, Pak, bukan diam. Bapak Coba apa jawab lupa? Ya, begini. Tentang Yesus. Apakah Yahudi Jawab dan dulu Kristen? itu, Isa. Iya, ini saya jawab. Anissa Ini saya jawab. 157. Ini saya jawab, Pak Framing yang sudah berapa kali lari dari saya. Saya tanya ke Bapak, oknum yang datang kepada Bani Israel ini yang kami sebut Isa. Udah berapa kali, Pak? Udah berapa kali? Jadi gini, oknum yang datang kepada Bani Israel itu, Pak, yang menamakan dirinya Isa atau Yesus, itu apakah menjadi oknum yang diperselisihkan oleh Yahudi sampai hari ini dengan Kristen? Nggak ada. Oh, jadi Yesus Nggak itu ada. bagi Yahudi siapa? Bagi Hari Yahudi ini. mana? Hari ini. Ya. Ya Yesus bukan itu siapa? Mesias. Bukan Mesias. Bukan. Berselisih enggak mereka itu? Oh, enggak. Oh, enggak. Kalau berselisih enggak. Kalau berselisih itu sama, pendapatnya sama, tapi Yang saya tahu, ini satunya bukan. Yang saya satunya tahu, iya. yang saya tahu, orang Yahudi mengakui ada penyaliban. Tapi yang disalib itu penjahat. Juma, Nggak ada. kamu salah bukan membaca Yesus. Al-Quranmu. Nggak ada. Juma, kamu salah membaca Al-Quranmu. Ini saya ulang lagi ya Juma. Ini Salahnya saya di udah mana, hatam. Pak? Ntar dulu, udah hatam nih saya. Anissa 157. Udah hatam. Dengarin. Inilah orang kafir ini. Mulutnya besar. Lalu tapi- Allah berfirman. Dia mengutip pernyataan orang Yahudi. Masa Allah berfirman tapi mengutip pernyataan orang Yahudi? Apakah pernyataan orang Yahudi? Sesungguhnya kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Mana dikatakan Allah mengutip? Mana? Kalimatnya. Nah, Apa kalimatnya? lalu Allah kamu dalam kalimat berikutnya membuat statement tersendiri melawan pernyataan orang Yahudi. Nah, yang lucunya kalau ini Mana Allah Bapak? logikanya Mana rasional, Bapak bicara itu maka jangan tidak ngeden, mungkin Pak. dia berkata, Santai. dengar dulu. Pak, ngeden, jangan Cuma, ngeden kau bilang bicaranya. lagi. Santai aja, Pak. Santai. Allah menjawabnya begini. Coba Anda bacakan Mereka ayatnya. sesungguhnya tidak menyalibkannya. Jangan Anda ngarang Mereka bebas. hanya menyerupakannya. Mereka hanya berselisih paham. Mereka tidak yakin apa yang mereka selipkan. Mereka hanya perdebatan tentang penyaliban itu. Masa Allah mereka hanya membuat satu statement untuk membantah pernyataan orang Yahudi. Ini Allah apa manusia ini? Maksudnya Itu loh. apa? Baca itu Maksudnya pernyataan apa? orang Yahudi. Maksudnya Loh, apa? berarti Gurunda, Iya, dengar dulu, gimana? dengar sekali lagi. Bisa angkat Dengar telepon sekali nggak, lagi, Gurunda? dengar sekali lagi. Ya, Dengar dulu sekali lagi. bisa angkat telepon nggak? Dengar dulu sekali lagi. bisa. Dengar dulu sekali lagi. Cakep. Dengar sekali lagi. Firman Allah di dalam Anissa 157. Allah berfirman. Dikutiplah pernyataan orang Yahudi, dijelaskan oleh Allah sendiri, dibilang, kami orang Yahudi sesungguhnya telah membunuh Isa Allah kamu. Membantah, dia bilang gini, itu tidak disalibkan, itu hanya diserupakan. Ilah Allah lo begitu bahasanya. Yang kedua, itu bukan disalibkan, itu mereka hanya prasangka doang. Allah membuat prasangka. Itu bukan disalibkan, itu hanya mereka berselisih paham. Allah berselisih paham. Itu bukan disalibkan, itu mereka dalam keraguan. Allah membuat pembantahan keraguan. Allah kamu masih dalam keraguan-raguan menjawab pernyataan orang Yahudi yang dari Allahmu juga. Paham? Lo udah paham belum? Lah kemana ini?
Framing kenapa? Habis napas? Enggak, udah paham belum Jumanya? Oh. Paham nggak kalimat Allahnya itu, kalimat firman Allahnya? Paham nggak itu Juma? Ya udah jadi maksud gini, Pak Framing nanti itu- Gurunda masuk ini, Gurunda masuk. Nah Iya, gini, iya. framing. Gimana? Nah, Lanjut. gas Gurunda. Ya, jadi gini, Pak. Jawab dulu itu. Oh, diam sudah kau. Orang baru Iya, belajar udah. baca Quran aja nggak bisa. Jadi Al-Quran mengatakan wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Mereka berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa. Mereka benar-benar ragu tentang hal tersebut, yakni tentang pembunuhan. Anda kalau tidak pernah belajar Bible, bilang biar saya ajarin. Kisah para Rasul 25 nomor 19, tetapi mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dia pasti bahwa Yesus itu hidup. Berselisih paham, Pak. Al-Quran tidak pernah keliru mengatakan itu. Oh enggak, salah bang. Itu salah bang. Ini Sabar biar dulu, Pak sabar Framing dulu, jelaskan. sabar. Oh, itu Jadi saya jelas, jelaskan ya. jelas sekali bisa jelaskan. bahwasanya sampai hari ini Yahudi dan Kristen tidak ada kekompakan terhadap oknum yang bernama Yesus itu. Nggak ada kekompakan. Ya. Pak Framing biarin gue jelasin dulu Pak. Nggak ada kekompakan sampai hari ini. Kalau Yesus oleh orang Yahudi, internal mereka akui itu adalah anak haram. Anak dari Pantera, salah satu prajurit Romawi yang berzina dengan Maria. Itu kata Yahudi, internalnya mereka. Oke? Sedangkan Kristen mengakui Yesus itu adalah anak Theos. Berselisih, jelas itu. Bukan, itu bukan perselisihan. Berselisih. Itu hanya bentuk hinaan. Enggak. Biar supaya gimana? Kenapa? Kalau itu- ada yang menghina itu sudah wujud Ini perselisihan minimal gitu dua loh. pertanyaan. Harusnya yang menjadi Kristen pertama kali itu adalah orang-orang Yahudi keturunan daripada ke-11 murid Yesus sampai hari ini, dan pasti Kalau harusnya itu kan bermukimnya di artinya Yerusalem di impian, Israel. Bang. Tapi Aku pertanyaan nggak kan bisa tidak gitu. memupuskan impianmu. Nggak apa-apa kalau hanya orang mimpi nggak bermasalah. Ini saya lagi. Lah, justru kalian yang Ini mimpi. bukan Siapa mengharuskan. Yesus menurut Yahudi? Itu dulu. Nggak, biar saya jelaskan dulu. Tadi tentang itu. Kalau perselisihan itu loh. kalau saudara sebagai Kristen menjelaskan tentang Yesus, pasti di luar kepala kalian. kisah para Tapi rasul coba itu- suruh orang Yahudi bahas Yesus. Apa yang mereka terangkan gitu. kemudian? Itu Yesus bagus, itu anak haram, hasil dari zina dari prajurit Romawi bernama Pantera yang berzina dengan Maria. Itu sampai kan hari dari ini. Toledo Yesua. Cuma, ya ntar dulu, biar saya dulu dia, biar saya jawab dulu dia. Itu mesti dijelaskan itu sayang. Biar supaya Gimana? mereka itu cerdas. Aku sudah bertanya tentang ayatmu, ya. Kalau kamu mau menjawab, Saya sudah kamu menjawab. coba belajar. Dengar Saya dulu, kamu saya coba sudah menjawab. Dengar dulu. Biar saya ajari kamu menjawab. Kamu perlu diajari menjawab. Gini cara menjawabnya. Silakan. Jawablah secara kritik teks, baik itu hermeneutiknya pakai konteks. Kalau tidak, cari dukungannya dari Al-Quran kamu. Aku nggak percaya deh hadis, nggak usah pakai hadis saya, nggak perlu, nggak penting. Yang penting Al-Quran aja. Karena saya percaya ini adalah firman Allah. Jadi pakailah dari situ dulu, jangan kau ambil dari kisah Rasul. Kamu ambil Untuk dari yang lain. membuktikan, untuk menyadarkan kamu, untuk menyadarkan kamu bahwa apa yang diterangkan Al-Quran ini benar. Ternyata di kitabmu diterangkan mereka berselisih paham tentang Yesus itu hidup atau mati. Itu kitabmu. Hayo. Ya. Di dalam ngerti ayat juga. yang lain, Nggak ngerti Maria juga kitab kau itu. dengar, aku mengambil dari Al-Quran kamu lagi. Saya juga mengambil dari kitabmu yang mengatakan Paulus berselisih paham dengan orang Yahudi tentang Yesus, ia hidup atau mati gitu loh. Bahwa kesejahteraan bagi hari kelahiranmu Isa, kesejahteraan bagi hari kematianmu Isa, kesejahteraan bagi hari kehidupan kebangkitanmu Isa. Sekarang itu baru namanya kontekstual, tetap masih dari Al-Quran saya kutip untuk mendukung bahwa Allah itu tidak tahu di dalam kitab yang lain juga dikatakan Isa itu mati.
Yahudi. Tadi yang ngomong selamat datang Kosman. dalam kebenaran. Tuyul. Oh. Jadi begini Yang tukang ngomong kafir. tahayul, begini tukang tahayul. Dengarkan saya, dengarkan saya. Kamu itu sampai keturunanmu yang kesekian kalinya kiamat dunia tetap aja manusia terjemah. Kamu nggak paham Quran. Itu berbicara masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Masa kelahirannya, masa yang akan datang adalah masa kematiannya. Lalu kemudian masa kebangkitannya. Bukan pada hari itu juga. Itu dia sedang memohon kepada Tuhan. Memang manusia itu menghadapi 3 fase. Lahir, mati, kemudian nanti dibangkitkan. Makanya kalau membahas Al-Quran, membahas terjemahan, kamu harus paham original teksnya. Jangan kau jadi Kristen terus. Di Kristen itu cuma terjemah. Dia nggak paham terjemahannya itu sudah benar atau tidak. Kenapa? Nggak ada original teksnya. Jangan kau samakan kami di situ. Kau jadi tertawaan nanti. Jadi pertanggungjawabkan kitabmu yang mengatakan Paulus berselisih paham dengan orang Yahudi tentang Yesus. Ada yang mengatakan sudah mati, ada yang mengatakan masih hidup. Yang mana yang benar itu? Itu pertama. Kedua, sampai hari ini di tempat kelahiran Yesus tidak ada orang mengimani ada Tuhan datang mati di salib. Nggak ada yang mengimani itu. Jadi ajaran kalian itu ajaran yang murni dari Antioquia, bukan dari Yahudi. Berselisih nggak? Berselisih dong. Saya ajarin. Yaudah, saya ajarin kamu cara original teks ya. Ajarin. Kamu cara original teks. Di dalam original teks secara ilmiah kitab kami di Interlinear Bible itu ada namanya speak. Ada namanya interlinear itu apa? Ada original, ada usage, ada definisi, ada translate. Kamu harus buat begitu Al-Quran kamu, biar kamu tahu intisari perterjemahan penggunaan hari kelahiran, hari kematian, hari kebangkitan. Jadi kamu tahu masa penggunaan waktu. Jelas sekali original teks Al-Qurannya mengatakan itu masa akan datang. Nah sekarang saya tanya samamu, coba saya uji ya, coba saya uji kau, Framing, coba saya uji kau. Di dalam kitabmu 1 Korintus 11 nomor 1, saya uji kau. Di situ dikatakan interlinearnya ginomai metites katos kagot Kristos. Apa yang ada di dalam kitabmu hari ini? Coba kau bacakan saya. Saya mau uji kau. Kau itu orang belajar atau kau itu hanya penikmat perpuluhan? Buka kitabmu. Buka kitabmu. Saya mau lihat kau itu penikmat perpuluhan, penipu jemaat atau kau orang terbelajar. 1 Korintus 11 nomor 1. Coba kau baca sama saya. Biar saya ajarin kau yang dimaksud original teks kitab itu seperti apa. Silakan. Jangan kau kejar perpuluhan saja, Framing. Kau harus belajar melaraskan jemaatmu. Jangan kau tipu-tipu mereka. Kau baca sekarang di hadapan saya pingin dengar 1 Korintus 11 nomor 1. Biar ku permalukan kau malam ini. Silakan. Tapi jangan kau kabur lagi ya, seperti biasa. Sudah tua, masih juga kerjaan cuma menipu jemaat. Ayo. Jangan kau sebut nama saya. Kau baca 1 Korintus 11 nomor 1. Biar saya ajarin kau belajar original teks. Diam dulu. Baca 1 Korintus 11 nomor 1. Orang-orang Kristen pingin tahu ilmu kau itu sejauh mana. Coba, silakan. Diam dulu. Dengarin. Kalau kamu mau menyatakan yang disebut dengan Isa hari kelahiran. Kamu belum layak membahas Al-Quran. Belum layak kau membahas Al-Quran. Sekarang kau masuk di 1 Korintus 11 nomor 1. Timer. Kau belum layak. Kau sudah berapa kali kabur dari saya. Belum layak. Kau belum layak berdiri di hadapan saya untuk membahas tentang keyakinan di hadapan saya. Ilmumu belum. Belum apa-apa. Oke, kamu belum ada apa-apanya. Timer dulu. Framing, kau baca 1 Korintus 11 nomor 1. Biar kulihat apakah kamu layak membahas Al-Quran atau tidak.
Ayo. Timer dulu, Ini Moderator dan hostnya tolong Bebas kita bahas, diperintahkan bebas. dia Yang membuka penting 1 Korintus 11 nomor 1. Timer. Oke, ini pakai timer atau enggak Bang Juma? Oh, dia belum layak. Saya sudah berapa kali coba dialog sama dia kabur. Oke, artinya Bang Juma nggak mau karena ini artinya cuma pengajaran ya. 1 Dia Korintus. takut sama framing. 1 Korintus gitu berapa loh. Bang Juma? 1 Korintus 11 nomor 1. Timer. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, apakah data itu benar, framing? Apakah kitab kau itu sudah benar bunyinya kayak begitu? Baca dulu itu Maryam 15, ayo. Kesejahteraan atas Kau belum layak. hari dilahirkan. Pak Framing, boleh aku ngomong dulu nggak? Pak Framing, terakhir kali aku mendengar orang membahas ini. Sebentar. Aku dulu. Kau belum layak bahas Al-Quran. Pada hari dia dilahirkan dan Belum pada layak. hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali, dibangkitkan. Artinya Al-Quranmu, Allahmu sendiri bicara bahwa Isa itu mati, meninggal. Memang mati, memang meninggal. Memang mati. Tapi bukan sekarang matinya. Bukan pada saat disalib. Orangnya sekarang disalib itu Tuhanmu. Jadi Allahmu yang tadi membantah di Maryam 157 dia nggak mati, diserupakan. Tapi Allahmu juga berkata di dalam Maryam 15 itu kamu bilang tidak mati padahal disebut di situ mati. Yang mana Allahmu? Aduh. Ya, itu ada Yahya juga sebelumnya juga ngomong gitu. Iya, jadi gini Pak Framing. Terakhir kali yang ngomong seperti ini dan memelintir ayat ini untuk menyesatkan umat muslim, itu sekarang sedang dipenjara loh Pak. Saya takutnya nanti Pak Framing nyusul pula memelintir-melintir ayat Pak. Lah, aku kan mengkaji Al-Quranmu. Saya suruh kamu kau mengkaji terjemahan Tuyul. Tuyul, kau mengkaji terjemahan bukan Al-Quran, kau kaji Tuyul. Kuntilanak, baca dulu ayatmu, dasar penipu. Ya, kan sudah Kasih makan anak istri perpuluhan, tak malu kau tipu-tipu orang. Kau katakan kau belajar Quran, yang kau pelajari itu terjemahan dan kau pun tidak mempelajarinya. Kamu hanya pakai untuk apa? Untuk kau menghujat. Kau pakai untuk menghujat. Artinya. Alasanmu lah nanti bahasa Arab nggak bisa dibaca. Makanya kau belajar original teks. Makanya saya mau menguji kau 1 Korintus 11 nomor 1. Apakah kamu itu sehat atau tidak? Hayo. Kau itu belajar terjemahan. Ketika di kitabmu dikatakan Musa, kuburan Musa, apakah kemudian pada saat Musa menulis itu dia sudah mati? Tuyul. Apakah Musa ketika menceritakan tentang kematiannya Musa sudah mati? Gak ada hubungannya. Dasar tuyul. Jadi sekarang kalau kau berdoa, ya Rab, berkatilah aku nanti pada saat aku lahir, pada saat aku mati, dan pada saat aku dibangkitkan. Apakah artinya kau sudah mati di situ, tuyul? Apakah kau sudah mati di situ? Dasar. Masa Allah kamu mengutip pernyataan orang Yahudi? Lalu dia bilang dia akan menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kan dia akan bercerita tentang kejadian masa lampau. Tuyul, tukang tahayul. Mending ini deh, mau cari ribut aja kau. Dilempar ke neraka lagi si Framing ini. Lebih cocok dia. Silakan Bang Jul di ini aja, saya nggak cari ribut, nggak ada otak. Nggak, kalau Framing ini dia cuman ampun kalau sama Luga aja soalnya. Kalau nggak ada ilmunya sama sekali. Nggak malu.
Iya, masa udah tua gitu Pak framing, modal ngeyel aja udah tua. Ini Yesus Nabi Isa sedang berdoa tentang kelahirannya, tentang wafatnya, hari di mana dia wafat, hari di mana dia dibangkitkan. 157. Saya sudah baca tadi Tuyul. Saya sudah baca. Tuyul, saya sudah baca. Karena ucapan mereka. Saya sudah baca Tuyul. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zanni wa ma katanu yaqina. Mereka kemudian tidak yakin akan pembunuhan tersebut. Makanya untuk membuktikan itu harusnya kau buka kitabmu Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Di situ jelas dikatakan mereka hanya berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dia pasti hidup. Tuyul. Yang lain mengatakan mati, yang lain mengatakan hidup. Itu berselisih paham. Tuyul. Ada oten yang lain nggak Bang? Sampai kapan kau gila kayak begini? Aduh, ini udah terlalu tua, susah nih kita urus. Parah. Mari Anissa 157. Sudah dibuktikan Kisah Para Pewarta 25 nomor 19. Orang-orang Yahudi berselisih paham. Ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan hidup. Berarti Al-Quran itu bisa kau buktikan kebenarannya dengan kau baca kitabmu itu. Kisah Para Pewarta itu harus kau percaya, karena itu kitabmu dan itu kisah wartawan. Kisah wartawannya harus kau percaya, yang mengatakan Paulus berselisih paham. Dikatakan bahwa Yesus itu mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa Yesus itu hidup. Yang mana yang benar? Yesus itu mati atau Yesus itu hidup? Yang mana yang benar? Framing Kisah Para Pewarta 25 nomor 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa dia hidup. Orang Yahudi mengatakannya. Sekarang yang mana yang benar? Sekarang yang benar yang mana? Kenapa Allah mau membantah? Sekarang yang mana yang benar? Yesus itu yang benar yang mana? Yesus itu disalib mati atau Yesus itu masih hidup? Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Jelas sekali di dalam kitabnya Framing si Tuyul ini, bukan tahayul. Benar-benar dikatakan adanya perselisihan. Kisah Para Pewarta 25 nomor 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang ajaran mereka dan tentang seseorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti Yesus itu hidup. Yang mana yang benar ini? Udah Guru, udah. Habis Guru, udah. Habis. Udah meninggal, rata, Guru, udah rata. Udah selesai sama saya, bahkan kemana dia? Dijemput sama istrinya lagi? Udah tele-tele dia. Rata udah. Waduh, ini nanti besok entah apa-apa lagi dia bilang nih. Udah berapa kali dia kabur dari saya itu? Udah 2 kali dia. Bahkan saya jurus baru Guru dah. Cerita antara di Yohanes dengan di Lukas. Ya. Di Yohanes itu apa yang dibahas kan apakah diserupakan atau tidak. Nah, saya buka Yohanes 18 ayat 4 itu kan jelas. Seolah-olah orang yang menangkap Yesus dan bahkan Yudas tidak mengenali Yesus di situ. Nah, itu kemarin udah gelagapan sebenarnya framing lawan saya itu.
Diulang lagi sekarang. Kalau itu wajar, akhi. Itu wajar kalau Yudas wajar. Yang tidak wajar itu orang yang melahirkan dia. Dengarin cuma. Dia bertanya begini, dia tanya gini. Cuma. Di mana mayat Tuhan Yesus? Di mana mayat Tuhanku Yesus? Apakah kau yang melihatnya? Padahal yang ditanya itu adalah Yesus itu sendiri. Kan itu kan namanya tuyul. Maria datang ke kuburannya, dia cari mayatnya Yesus. Apakah Tuhan yang mengambil mayat Tuhan kami Yesus? Ternyata yang ditanyai adalah Yesus. Parah. Maria nggak kenal Yesus. Lucu. Maria nggak kenal Yesus. Apakah Tuhan melihat mayat Tuhan Yesus? Apakah Tuhan melihat mayat Tuhan Yesus? Ya, yang ditanya Yesus sendiri. Kan tuyul. Berarti yang jadi mayat ini bukan Yesus. Begitu loh, Pak. Terus ada lagi dikatakan begini. Mulai sekarang aku tidak akan minum anggur lagi. Yesus mengatakan, mulai sekarang aku tidak akan minum anggur lagi. Tahu-taunya sebelum dia mati, dia minum anggur dulu. Tuyul. Yang mana yang benar ini? Yesus asli mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi minum anggur kecuali nanti di kerajaan Bapa. Ala Bapa. Tahu-taunya sebelum dia mati disalib, dia minum anggur dulu. Kan tuyul. Itu kan tahayul. Dasar penipu. Lanjut. Sinyalnya kali jelek tuh. Apa gimana tuh? Ini katanya ronde 2 tumbang lagi ronde 2. Ambus lo. Nanti Bang Framing nih, saya ini Bang Riko dulu katanya iklan dulu. Nanti Bang Riko kalau baru mulai nanti aja iklannya. Pasti dinaikin. Nanti Bang Framing ya tunggu dulu. Sinyalnya atau apanya itu Bang Framing tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan saya Riko dari Bangka Belitung, tepatnya di Kota Tanjung Pandan. Kami mempromosikan jualan kami berupa abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, pastel mini abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, pempek ikan tenggiri, otak-otak ikan tenggiri, dan cakian ikan tenggiri. Yang berminat silakan follow dulu saya, lalu DM dan pemesanan melalui WA saya, insya Allah amanah dan halal. Yang sudah belinya sudah banyak di sini ya, di antaranya Bang Zuma. Bang Zuma tolong dibantu. Ya betul teman-teman, saya sendiri sudah pesan ya apa yang dipasarkan saudara kita Riko Ferdinand. Saya salut sama beliau ya, ketimbang mereka sikit-sikit kirim foto sikit-sikit. Udahlah cerita yang kayak gitu. Nah, ini yang bagus ini. Saudara Riko ini mau berjuang, betul-betul mau berjuang untuk menafkahi dirinya, keluarganya. Ini yang benar. Jadi sahabat-sahabat muslim, saya sudah mencoba menu daripada beliau, memang betul-betul nikmat sekali. Luar biasa. Jadi tak ada salahnya kalau memesan apa tadi? Abon-abonnya, ada ikan tenggiri. Iya, betul. Banyak yang dia jual pokoknya. Memuaskan ya, dan halal lagi. Silakan teman-teman yang ada di channel Zulkifli Mabas atau yang ada di TP. Makasih. Silakan. Bang Zuma, terima kasih. Host, terima kasih. Iya, sama-sama. Bang Riko. Saya turun kembali ya. Terima kasih. Jangan lupa di Semoga laris Bang, banyak pelanggan. Amin ya Rabbal Alamin. Mas Ugi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih masalah framing nih? Saya naikin lagi atau gimana? Atau yang lain ada enggak? Itu udah nggak sehat diskusinya, itu cuma modal ngotot. Bukan diskusi yang nggak sehat, dianya yang nggak sehat. Saya mah sehat. Iya, di si framingnya itu nggak berani nanggepin gitu. Kalau dia dari dulu nggak sehat. Itu kemarin sudah saya jelaskan itu mengenai Yesus tidak disalib dan tidak dibunuh itu. Masih juga diulang di sini. Benar-benar. Begini. Belum turun. Begini. Di dalam kitabnya mereka dikatakan gini, penegasannya. Sebab itu aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Itu diterangkan dalam Matius 25 nomor 29. Lalu
di dalam kitabnya lagi yang lain di Lukas 22 nomor 18 berbunyi gini. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Ini tidak akan minum lagi katanya. Kan lucu ya kan? Benar nggak? Iya nggak? Iya. Kalau di dalam Matius 29 nomor 9 dikatakan gini, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Berarti setelah kiamat baru minum anggur lagi si Yesus. Tapi ada oknum ya yang disalib di dalam Yohanes 19 nomor 30, sesudah meminum anggur asam itu, maka berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu ia menunduk dan menyerahkan nyawanya. Dia pun mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati gara-gara meminum anggur. Ini Yesus mana lagi nih yang minum anggur sebelum mati nih? Yesus yang mana ini? Yang tadi Yesus yang satu tidak akan minum anggur selain nanti di kerajaan Tuhan. Ini ada Yesus mati di tiang sebelum disalib. Minum anggur. Ini Yesus lain ini. Begitu Preming. Sukijat itu. Ya, si Preming masih dengar di bawah. Kalau Sukijat Sarjis. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Kepental. Ini sinyal yang siapa yang jelek ya? Yang saya gitu. Bang Togar, silakan Bang Togar naik Bang Togar. Nah, ini Bang Togar seru nih, Bang Togar nih. Mana belum minta ini Bang Togar. Ya, jadi bagaimana Akhi Sugi Dinda Kores dengan Saudara Adinda Jo? Yang tadi tuh, yang mati minum anggur itu siapa? Sukijat itu. Sukijat. Bukan si Panjul. Iya dong, beda dong. Nggak mungkin kan Yesus pelitut Gurunda pertama ngomong nggak akan minum, tiba-tiba pas mati minum, kan beda lah Gurunda, beda orang itu. Ya. Ini Paul siapa Paul? Paul. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang dari Bapak Barat. Ya, salam kenal. Waalaikumsalam. Fak. Ya. Nah, di sini salam kenal Bang, yang saya hormati Bang ya, Bang Juma, Bang Sugi, Bang Slamet dan host, Bang Dr. Akal. Di sini saya ingin bertanya, boleh ya Bang ya? Boleh. Anda dari Muslim? Saya Muslim, tapi saya nggak pernah belajar Islam Bang. Karena situasi, karena keadaan di mayoritas Kristen, kawan-kawan pun Kristen. Jadi saya lebih sering mendengar ayat-ayat Alkitab dari Al-Quran daripada Al-Quran. Biblos Bang, Biblos bukan Alkitab, Biblos. Biblos. Aku nggak ngerti tapi sering dibaca-bacain gitu. Karena saya nggak mau belajar karena nggak seagama. Tapi saya juga mau menanyakan ini Bang. Saya sering ditanya-tanyain terus gitu. Saya nggak tahu jawab. Siapa yang nanya-nanya? Kawan-kawan nggak seiman tapi teman gitu. Saya diam aja. Oh, teman main. Apa niatan mereka? Nggak tahu, kayak mau menggoyahkan iman kan, karena saya nggak baca-baca Al-Quran juga kan. Iya, namanya sales. Mau jualan gitu. Tapi mungkin orang itu bercanda kan. Tapi iya, dibungkusnya ini bercanda. Coba satu pertanyaan yang ingat? Apa Bang, sering kita Islam itu sering dituduh perang-perang gitu. Di surah Al-Fat itu yang salah satunya katanya. Islam itu perang-perang. Aku nggak ngerti jelasinnya Bang. Jadi aku udah cari ke semua Bang, tapi di YouTube nggak ada situ. Bawa ini nggak? Catat ya. Gimana cara nyatet apa yang kita bakal kasih di sini? Gimana cara nyatetnya, Akhi Paul? Ada memo nggak? Ada HP-nya ada 2 nggak? Satu sih Bang, tapi saya bawa pulpen ini Bang. Cakep, pulpen sama kertas siapin. Ini kita akan kasih ini amunisi buat bantai Tritun yang syubhatnya ke soal kayak gitu.
Saya nggak Suruh aja nanti kurang lain ngerti, kali kalau Bang. ada yang kayak gitu suruh aja masuk ke TikTok. Cari TikToknya Akhi Sugi Saya pun Kristologi. baru masuk TikTok ini Bang, baru tahu kayak gini ada kan. Debat-debat kayak Arahkan gini. aja ke situ. Baru 3 hari. Saya salut karena sesuai ayat yang abang sampaikan kan. Orang itu kan sesuai penjelasan orang itu gini-gini. Makanya saya tertarik gitu. Contohnya di Pak-Pak ya. Jauh dari Sorong itu ya Bang? Sumatera Utara Bang. Oh Sumatera Utara. Dekat Medan. Kirain tadi di Papua. Oh iya, kirain Papua loh. Desember kemarin saya ada undangan ke sana untuk Bukan kajian Sumatera Barat Kristolog. Bang, tapi Pak Barat nah. Iya, dekat Brastagi itu, dekat Dairi. Iya, Di iya. Sorong, tapi perbatasan Aceh. saya minta penawaran ininya. Dia mau biayai saya ke sana tapi terlalu tinggi nawarnya. Dia mau bayar 2 miliar. Aku bilang nggak mau. Kalau gratis saya mau ke sana, tapi mereka juga nggak mau. Kan lucu kan, kebalik. Harusnya saya yang minta biaya. Saya bilang saya ke situ kalau gratis, jangan ada apapun keluar. Enggak Bang, kita udah siapkan 2 M untuk Abang. Nggak jadi laku ke sana. Di Sorong itu. Itu pertanyaannya ya. Di sini ya. Iya. Pertanyaannya itu dijawab dulu itu. Tapi sebelum jawab ini Bang, saya kasih clue sedikit ya. Seandainya posisi Yesus itu seperti posisi Rasulullah, dia juga akan mengajarkan perang, Bang. Tetapi karena posisi Yesus itu posisi terjepit dalam keadaan terjajah, tidak punya pasukan, hidup miskin, tidak punya senjata, bagaimana dia mau mengajarkan perang? Itu juga yang dilakukan Rasulullah. Yesus cuma 3 tahun. Rasulullah 13 tahun di Mekah ngalah tanpa adanya perlawanan. Tetapi ketika Rasulullah sudah mempunyai kemampuan untuk melawan ketika dizolimi, ingat ya, Islam itu tidak pernah memulai berperang. Tetapi Islam itu melawan kalau diperang. Sifatnya di dalam Islam itu dispensif, mempertahankan diri. Ya. Makanya kalau kita baca ayat-ayatnya itu, perangilah orang-orang kafir yang memerangi kamu. Tidak ada perintah menyuruh perang duluan, nggak ada. Yang ada seperti itu di Bible. Contoh di dalam Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Apabila engkau mendekati Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Ulangan 10 ayat Ulangan 20. Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Ya. Itu jelas ada perintah untuk menjajah di situ. Sementara Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menjajah, untuk berperang duluan. Tidak ada. Yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu memerangi orang yang memerangi. Ya, maka perangilah mereka orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi kalau mereka itu hidup baik dengan Muslim, tidak mengusir kita, ya, tidak menzolimi agama kita, maka yang berlaku surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang Al-Mumtahanah ayat 8. Itu Al-Quran ya Bang? Iya, Al-Quran Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak memusuhi kamu, tidak mengusir kamu. Nah, itu ayatnya seperti itu kurang lebih. Penerjemahannya ya. Saya hafal Bang. Ya, di anu aja. Nah, kembali lagi kepada Yesus. Nah, kalau Yesus itu punya kemampuan sebagaimana Rasulullah setelah di Madinah, maka Yesus juga akan melakukan perang. Karena di awal-awal itu Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 10 ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai ke atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, ini Yesus itu menyangka bahwa visi misinya itu akan diterima oleh orang banyak. Seperti itu. Apalagi dieluk-elukan setelah ngambil keledai orang tanpa izin. Kalau kita lihat di dalam Matius 21 ayat 1 sampai ayat 12, ya, itu Yesus dieluk-elukan, lihatlah rajamu.
Ya, seperti yang tertulis di dalam kitab Zakaria, misalnya Matius 21 ayat 5 itu kalau nggak salah. Bentar ya, saya bukakan nggak, biar saya nggak dibilang ngarang. Enggak, sebentar, ini Pak Paul nggak ngerti ayat Quran sama sekali, Pak Paul. Ya ini. Saya ngerti baca terjemahannya, Bang. Mungkin karena kurang doktrin dari pembelajaran, karena saya Enggak, tidak kalau di bandel Islam dulu, nggak Bang. ada doktrin, Pak. Coba Paul, bahasanya- syahadat gimana bunyinya syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Lanjut. Oke, saya lanjut ya. Ya, ini Yesus itu menyangka bahwa dia itu akan diterima, dakwahnya itu akan diterima oleh orang banyak. Ya, apalagi dia pernah dieluk-elukan ketika naik keledai yang ngambil punya orang tanpa izin itu. Seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Zakaria katanya. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu lemah lembut dan mengendarai keledai. Mengendarai seekor keledai, dan seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik di atasnya. Orang-orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya di belakang berseru katanya, Hosana, diberkatilah bagi anak Daud. Nah ini ya, perlu dicatat ini Matius 21 ayat 9 ini. Kalau orang Kristen menuduh Nabi Muhammad itu masih didoakan, disolawati, ini Tuhan mereka juga masih didoakan. Hosana, diberkatilah artinya. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, jadi Yesus ini pernah dieluk-elukan. Tapi ternyata visi misi Yesus gagal. Dia tidak bisa menjadi raja. Nah, setelah dia tidak bisa menjadi raja, dia ini menangis. Saya melihat serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Yesus miskin, bos. Yesus tidak punya bala tentara. Bagaimana dia mau melakukan peperangan? Ya, bahkan Yesus pernah melarang Petrus ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah. Apa kata Yesus? Jangan kau katakan kepada siapa ya. Tidak boleh menyebarkan bahwa dia ini Mesias. Kenapa? Karena Mesias dalam pandangan Yahudi adalah seorang raja yang diurapi yang akan membebaskan Yerusalem. Makanya Yesus ketakutan di situ. Seandainya Yesus punya bala tentara, dia akan melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah. Tidak mungkin dia dizalimi itu diam saja. Tetapi karena tidak punya bala tentara, dia miskin, bahkan mau beli pedang saja jual jubah. Apa yang diajarkan Yesus? Kasihi musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya kan, lempar batu, balas pisang. Seperti itu ajaran orang miskin. Ajaran orang yang tidak punya kemampuan. Sama seperti kita orang tua yang mungkin dalam keadaan miskin hidupnya kan. Apa yang kita nasihati kepada anak kita? Nak, kalau main jangan nakal ya nak ya. Ya kita ini orang nggak punya nak. Hati-hati kalau main jangan nakal, jangan berantem. Pasti seperti itu. Begitulah yang diajarkan Yesus. Dia tidak akan mengajarkan sesuatu yang frontal. Sementara dia hidup dalam keadaan terjajah. Begitu. Silakan Bang Kores kalau mau nambah. Ya Bang Prin, silakan naik ya, kirim undangan Bang Prin. Saya sedikit boleh nggak Bang? Boleh Bang. Nah ini dari gue dari Statsugi. Ya langsung Dian, langsung. Langsung Dian. Hello. Terus? Ya halo. Putus ya? Oke. Silakan. Bang Kalau Kores, misalnya ini sinyalnya jelek Bang Kores. Dia ngomong gini. Tahu nggak Islam malu tuh? Bang Kores sinyalnya jelek. Tuh kan gitu kan. Iya sinyalnya jelek Bang Kores. Bang Kores sinyalnya jelek, benerin dulu Bang Kores.
Itu merah itu. Ya print kirim ini aja permintaan. Aki Juma dulu, silakan Aki nggak? Juma. Masih putus-putus, Aki Juma dulu deh. Biar apa? Nambahin. Turun aja dulu Bang Ores. Ya, jadi gini. Saudara harus paham bagaimana kondisi pada masa itu, pada masa Yesus. Itu aja dulu. Iya. Yang Sebenarnya berkuasa saya nggak ada pada ayatnya, Bang. Enggak tahu ayatnya. Ya, enggak secara umum aja dulu. Pada masa Yesus itu datang kepada Bani Israel. Bani Israel itu sedang dikuasai oleh Imperium Romawi. Mereka sedang dibawa jajahan daripada Kekaisaran Romawi. Pemerintah yang berlaku pada saat itu adalah pemerintah Romawi yang berlaku atas tanah Yerusalem pada masa itu. Maka ada yang disebut gubernur Pilatus dan seterusnya. Nah, ketika kemudian pemerintahan itu terjadi, penguasaan pemerintahan Kekaisaran Romawi di atas kedudukan mereka menduduki tanah Yerusalem pada masa itu, mereka dilengkapi dengan apa? Prajurit-prajurit. Sama seperti ketika Belanda menguasai Nusantara, ya, dia dilengkapi dengan pasukan. Nah, orang-orang yang mengganggu kemudian pemerintahan yang berkuasa pada masa itu dianggap teroris. Begitu. Karena Yesus dianggap teror, maka kemudian dia dilaporkan kepada tentara-tentara Romawi. Jadi kalau bicara mengenai teroris, ya justru yang jadi teroris pada masa Kekaisaran Romawi pada masa itu adalah Yesus. Itu yang perlu dipahami, sehingga Yesus itu menggelar perang gerilya, menyerang pos-pos tentara daripada Romawi yang terisolasi. Itu yang terjadi, yang harus saudara pahami. Untuk saudara jabarkan kepada mereka yang mayoritas di sana, bahwa kita ini agama teroris dan seterusnya. Oh, tidak seperti itu. Keputus dia tuh sinyalnya katanya tuh. Iya. Jadi kita tidak ada itu di Islam itu mengajarkan teroris, tidak ada. Ya, kalau mau dilihat, ya lihat aja sejarahnya bagaimana Islam masuk ke Nusantara dan bagaimana agama dia masuk ke Nusantara. Itu aja sih. Itu Putri Sion, Yesus itu maha kaya katanya Aki. Naik lagi nanti. Maha kaya. Apa maha kaya? Pak Ul, itu keputus itu. Naik lagi. Ada Putri Sion itu. Yesus maha kaya. Kalau dia maha kaya nggak nangis dia. Serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau letakkan kepala saja tidak punya tempat. Kalau dia maha kaya tidak mungkin suruh jual jubah untuk beli pedang. Ada-ada aja ini orang nih. Ini Nusamba beli pedang gak? Nusamba loh. Untuk membantu Yesus. Beli pedang gak Nusamba? Jangan di-mute. Nusamba. Wifi aku habis. Samba. Maha kaya apa? Orang keledai aja ngambil punya orang kok. Maha kaya ada-ada aja. Yang bener aja kalau ngomong. Samba udah monitor Samba. Kalau dia kaya, kerajaannya masih ada sampai hari ini. Samba kok diem? Biasanya nyerocos. Dengar Bang, dengar. Lanjut dulu, lanjut. Bang Suma ngomong dulu, lanjut. Aku monitor dulu. Iya, teman kita tadi dari Kristen itu mengatakan Tuhannya Kristen itu pernah bukan Tuhan. Yesus itu tadinya bukan Tuhan katanya. Nanti setelah terangkat ke langit baru menjadi Tuhan. Betulkah itu? Ini Mbak, netizen di bawah minta jurus prot-prot. Jangan Mbak. Ini Samba kenapa ya?
kesambat gitu. Biasanya nyerocos sama ini. Mute-nya. Jadi gini teman-teman, ada yang menulis saya ditantang sama Herdi gitu. Jadi adalah lawak-lawakan kalau kita ditantang sama orang Kristen, kemudian dia bahas Al-Quran gitu, sementara membacanya tidak bisa. Kan Allah memerintahkan kita meninggalkan orang yang tidak tahu Al-Quran, membahas Quran, mengkaji Quran, mengkritisi Al-Quran. Itu sama halnya kita memberi ruang buat mereka untuk mengolok-olok firman Tuhan. Bahkan kita disamakan dengan mereka, Akhi. Iya. An-Nisa 140. Kita disamakan dengan mereka gitu. Andai saja mereka itu bisa original teks, bisa tafsir, paham tentang ya minimal mereka adalah murtadin yang betul-betul paham Islam, dia keluar dari Islam disebabkan karena dia paham Islam, baru bisa. Tapi kalau membaca Quran aja kita risih mendengarnya, gimana kita mau mendatangi orang-orang kayak gitu untuk berdebat? Ya, contoh Pak, contohnya Pak Framing tadi. Iya, kenapa contoh dibiarkan? Pak Framing itu tadi kan, kata amutu bagi kita yang paham nahwu sorof, itu kan fiilnya fiil mudhari'. Fiil mudhari' itu atau kata kerja yang akan datang, bukan sudah berlalu. Kalau sudah berlalu fi'il madhi namanya. Madhi. Nah ini celakanya orang hanya memahami berdasarkan terjemahan, kacau dong. Selamat malam Bang Somad. Ya, malam. Ibu Kalista naik lagi, minta mohon lagi ya Bu Kalista itu apa? Dari mana itu? Iya, kalau mereka membahas tentang Al-Quran, ndak usah lah. Mereka harus belajar dulu memastikan Tuhan mereka itu yang mana gitu. Karena di antar sekte masih ribut. Gak usah bahas terjemahan Al-Quran gitu. Karena Al-Quran itu diperuntukkan untuk yang berakal sehat. Terjemahan itu bukan digunakan untuk mengkritik. Iya, betul. Bukan untuk mengkritik terjemahan itu. Nggak nyambung gitu loh. Bang Somad, selamat malam Bang Somad. Tugas kita sudah selesai. Tugas kita sudah menyadarkan, sudah menyampaikan, sudah menasihati dengan berbagai macam cara, tapi ditolak, ya sudah. Betul. Bukan kewajiban kita lagi untuk meluruskan orang-orang kayak gitu. Bang Somad, selamat malam Bang Somad. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Kristen Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Somad Muslim Pak Kristen Bang? Muslim Pak. Oh Muslim. Suaranya kecil Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Aikian Sansan nggak ada tritung di bawah ya? Habis ya tritungnya? Ada. Saya naikin satu-satu dulu suka pada ini. Sok Bang Somad aja dulu ini. Karena mereka sudah lebih tahu, merasa lebih tahu daripada kita. Dia yang menggurui kita gitu. Itu udah nggak pantas. Lalu pertanyaannya kenapa kamu kemudian merasa lebih pintar daripada orang mereka? Nah, saya katakan memang saya lebih pintar dalam hal Bibelnya, dalam hal Al-Quran saya lebih pintar dari mereka. Contoh misalnya seperti yang saya katakan tadi ya kan, yang dibacakan oleh saudara kita di 2 Korintus itu. Apa yang dituliskan di sana itu tidak sesuai dengan original teksnya. Nah, kita cenderung belajar sampai ke sana sementara mereka nggak mau tahu. Ya 1 Korintus maksud saya. Mereka nggak mau tahu. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Ini kan terjemahan terlalu jauh original teks. Original teksnya itu mengatakan katos kago Kristus, sebagaimana saya juga Kristus. Paulusnya yang mengaku Kristus, bukan dia itu mengaku pengikut. Jadi beda antara original teks dengan terjemahan. Gitu. Paulusnya mengaku harus diteladani karena dia juga sebagai Kristus di situ. Kalau Al-Quran nggak bisa, Al-Quran itu nggak bisa dikritisin pakai terjemahan lagi.
Karena terjemahan itu adalah upaya manusia untuk memahami ayat Al-Quran. Usaha manusia untuk bisa memahami Al-Quran. Maka diterjemahkan. Tetapi bahasa Indonesia itu tidak mencakup seluruhnya. Karena kosakata bahasa Indonesia itu tidak sama jumlahnya dengan kosakata bahasa Arab. Jauh. Ratusan juta selisihnya. Satu kata di dalam bahasa Arab bisa menentukan ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, ini masa datang, ini masa lampau. Itu bisa di bahasa Arab. Bisa. Nah, iya. Itu. Nah, kalau ngeritikin pakai terjemahan ya aduh ya kacau lah, nggak nyambung. Mbak De sini naik Mbak De. Naik kita ngobrol aja Mbak De. Ini OT-nya ada Mbak di rupanya. Assalamualaikum Mbak De. Kok kenapa? Gimana rasanya nyembah manusia Yesus? Ayo di sharing-sharing rasanya kepada kami. Kami nggak ngerti. Aduh Edis, minta naik. Lu ini aja lawa-lawa aja. Udah. Gimana rasanya tuh mencium kaki sesama manusia tuh gimana rasanya? Iya itu tanyakan sama si inilah. Edis, minta naik. Sama mu'alaf itu. Kayak Bang Andri itu. Gimana rasanya tuh mencium kaki sesama manusia? Ini siapa yang noise ya? Zekius. Iya itu tanyakan sama si inilah. Zakeus dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantul Bang, suaranya feedback Bang. Salam Bang. Mantul Bang. Ini siapa yang noise ya? Zekius. Iya itu tanyakan sama si inilah. Dibenerin dulu Bang, sinyalnya Bang. Tes. Udah bagus. Mantul Bang, suaranya feedback. Waduh masih. Salam Bang. Tes 1 2 3. Ya udah ngomong aja lah. Apa mau nanya apa? Lanjut. Mau ngapain? Mau bahas apa? Atau kita yang nanya? Muslim kayaknya. Dibenerin dulu Bang, sinyalnya Bang. Muslim kayaknya. Tes 1 2 3. Masih mantul Bang, suaranya Bang. Masuk tapi noise feedback. Noise, iya. Ya udah ngomong aja lah. Apa mau nanya? Turun. Mau bahas apa? Naik lagi ntar. Atau kita yang nanya? Naik lagi. Muslim Ini saya kok nggak bisa ini ya? Aku Kristen. Iya, tahu Bang. Waduh, delay. Delay itunya. Salam Bang. Mantul Bang. Coba keluar dulu dari TikTok, nanti masuk lagi. Turun terus keluar dari TikTok masuk lagi. Biasanya beres nanti Bang. Ya, suaranya masih mantul. Bang Jack, itu sinyalnya merah Bang Jack. Turun dulu ya. Naik lagi, langsung naik lagi. Keluar dulu dari TikTok terus masuk lagi. Delay itunya. Ini kalau Bang Jack ada ilmunya, ini kalau Bang Jack jauh dari framing. Coba aku dulu dari. Ya coba di reboot dulu HP-nya. Baru nanti di reinstall. Terus download OS terbaru. Terus download Play Store, download TikTok. Masuk lagi. Banyak kali persyaratannya. Ini ada 2 lagi nih yang Kristen tapi naikin satu-satu dulu ininya ya. Ya silakan. Ini sinyal saya juga agak lemot ini kayaknya nih. My R selalu ada. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang, saya cuma mau sapa Bang Zuma. Saya selalu ikutin Abang ngobrol. Ini nggak adil. Masa yang disapa Bang Juma doang? Nggak enak ini, nggak enak. Aduh. Buat Pak Zuki, selamat. Nah gitu. Kok saya nggak disapa juga? Bang Zuma. Malam juga. Iya. Ukti Amai. Udahan saya nggak disapa.
Disapa hostnya nanti diturunin loh kalau nggak disapa lo. Ya udah diturunin aja nggak apa-apa saya. Jangan silakan apa yang mau disampaikan. Iya, silakan Mbak bercanda silakan. minum dulu Mbak, minum dulu. Kayaknya deg-degan gimana gitu berhadapan dengan Bang Juma. Ustaz Sugi suka gitu Ustaz Sugi Silakan. Apa yang mau disampaikan sama Bang Juma, silakan. Bingung dia. Ini Bang Juma ini entah ada apanya, ada Roh Kudusnya kali ya. Asal ketemu orang kok ndredeg gemeter gitu. Takut dipinjam uangnya, akhi. Ya, semua ini pasti mau pinjam. Makanya takut orang-orang ini. Bukan, Bang Juma, saya memang dengerin Bang Juma setiap malam, setiap waktu saya tengokin. Jadi pelajaran bagi saya kata-katanya Bang Juma. Iya. Ingat yang baik-baik aja. Lagi. Oke, saya turun jangan saja. diingat yang jelek-jelek. Oh, ini mah istrinya Bang ini ya Ahimoto ya? Bukan. Oh, saya ibu tunggal. Oh, ibu tunggal. Itu Ahimoto marah di bawah tuh. Ya udah, Abang, saya turunnya aja, tapi saya sudah sapa Bang Juma, saya sudah senang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau satu komal sama Bang Juma ini memang harus tahan mental ini, karena kita dilupakan gitu kalau ada yang naik nanti itu. Bahkan hostnya pun nggak disapanya. Aku baru denger loh ibu tunggal biasanya anak tunggal loh. Anak tunggal ala. Ibu tunggal itu single parent. Oh. Bang, saya Muslim, Bang. Dari lahir saya Muslim. Alhamdulillah. Tapi dari dengar pelajaran dari istilahnya Bang Juma, dengar Pak Sugi, saya jadi paham Islam. Alhamdulillah. Gitu dong saya disebut. Jadi saya nggak minder sama Bang Juma gitu loh. Makanya kalau dikatakan apa, guru saya cinta beratnya Bang Juma lah. Iya, makasih. Cintanya murid sama guru kepada Bang Juma. Masya Allah. Mbak, makasih ya Mbak ya. Oke, terima kasih ya Bang. Ya, makasih Bang host. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang dari kekristenan saya masukin satu-satu ya. Pak Eka dulu saya masukin ya. Bang itu tadi bentar dulu ya. Takut sinyalnya masih keganggu. Ini ada 4 orang. Kenapa kok Ahimoto halalin Ustaz Sugi gitu? Oh gitu. Lanjut. Ini saya naikin Bang Eka dulu nih. Eka Wijaya. Bang Jack, bentar ya, takut sinyalnya keganggu. Oh, belum turun si ibunya? Belum. Oh, saya pikir Kita diantar dong, gimana? Iya udah, yang santai. Diturunin. Iya. Pantesan saya klik. Makasih ya Bu ya. Aduh, ibu gemetaran kayak gitu. Nanti cewek saya di bawah marah tuh. Siapa? Moto? Enggak. Ceweknya Moto. Ini yang di bawah Mbak D cemburu. Ya Allah, ini orang. Oh, Mbak D marah. Enggak dong. Orang cuma naik aja perkenalan diri kok. Oh iya. Halo, selamat malam Eka Wijaya. Iya. Mbak Eka, selamat malam Mbak Eka. Mbak apa Bang? Bang. Oh Bang. Ada suaranya ke Pak Bang Eka? Belum. Halo Mbak Bang Eka, Mbak Eka. Sis. Ada kok.
Mana ada suaranya? Iya. Mau nanya apa? Sinyalnya Satsuki sama Ahi Kian Santang berarti. Dilanjut. Mau nanya apa? Dasar. Kalau enggak saya turunin dulu ya, saya masukin Bang Jack. Berarti sinyal Bang Kores ini yang jelek nih. Iya, kalau sinyal Dia jelek bisa itu dengar suara goib sekarang. Kebanyakan main sama Oten ya gitu efeknya. Bentar lagi bisa bahasa roh juga dia. Selele. Lu bisa ya Jul dulu ya? Enggak. Gue cuman lihat kiri Bohong kanan banget gue lu. ngapain lah. Bang Arios nanti ya, Bang Jack dulu ya Bang Arios. Bang Moto ditungguin itu sama Bang Nas sama Aprijal di Zoom M3. Ada orangnya di sini. Bang Kores tuh Bang Jacknya udah masuk. Assalamualaikum. Jack. Shalom. Salam. Ini baru dialog kita. Jadi gimana kesan dan pesannya selama menyembah Yesus? Gimana sih rasanya menyembah manusia Yesus itu? Sabar ya. Saya salam. Luar biasa, banyak berkat. Saya salam teman untuk hostnya. Host, ini kan debat lintas agama ya. Iya, suaranya kecil ya. Iya, suaranya kecil banget, Bang. Bisa nggak suaranya besar kayak saya gini? Ya. Gimana sekarang? Nah, Ya, udah bagus. Nah ya gini terus aja. Ya. Ini kan debat lintas agama ya. Iya. Ya. Ya, betul. Iya, kalau lintas provinsi bis biasanya. Ya, makasih atas candanya. Ya, pertama-tama saya cuma ingin kita menjaga toleransi aja ya. Jangan saling menghina agama satu dengan yang lain. Perkenalkan, saya Kristen. Tapi saya, tahu. alumni dari YAPIS. Saya menghargai, ya itu yang diharapkan. Gitu ya. Saya juga Kristennya juga nggak seperti pendeta bom atau ini nggak terlalu ini. Tapi kalau keimanan ya saya percaya dengan Tuhan saya gitu. Tadi yang saya sempat tangkap ya, saya sempat tangkap setelah Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit lalu naik ke surga. Bisa dikerasin sedikit Pak suaranya Pak? Di bawah nggak kedengeran gitu. Nah itu bagus, keren. Iya, yang sempat saya tangkap tadi ya, pertanyaan dari host dan semuanya ya, Tuhan setelah Yesus Kristus itu diakui sebagai Tuhan setelah naik ke surga. Iya, bukan begitu? Itu tadi pembahasan dari teman Kristen Bapak juga itu, bukan dari kita. Oke. Itu dari Bapak Kristen kalau mau sendiri. menjelaskan, iya. Bapak kalau mau mau menjelaskan, silakan. Ya, ini yang pemahaman saya ya. Pemahaman saya kan tidak begitu pakar di dalam Alkitab, enggak lah. Tapi kalau selama halo? Iya, lanjut. Ya. Selama saya mengikuti kateksasi dan dibekali bahwa Yesus sudah datang sebagai Tuhan, tetapi tidak diakui oleh umatnya. Waktu itu Yahudi ya. Mereka tidak mengenal dia, mereka cuma tahu bahwa Mesias yang dinubuatkan di dalam Nabi. Kenapa dia yang tadi dibilang di mana ya, di Kisah Para Rasul ya? Kisah Para Rasul berapa tadi? Yang apa? Yang diakui bahwa Yesus mati, bangkit dan tadi Kisah Para Rasul 25 ayat 15 kayaknya. Kalau nggak salah sih, seingat saya, yang dikatakan Bang Juma tadi itu. Yang sama saja bukan? Kisah Para Rasul 25
Seingat saya di situ, coba dilihat. Kenapa Hi? Ini Dinda Valdi di bawah ini. Dinda Valdi disuruh minum dulu, disuruh makan dulu lah orangnya supaya semangat suaranya katanya. Itu kisah para rasul berapa tadi, Aki? Apa tuh Aki? Tentang apa? Yang Paulus mengatakan Yesus masih hidup. 25:19. Iya, 25:19 ya. Pak semangat dong Pak, suaranya gedein dikit Pak. Dinda Valdi bilang minum dulu katanya. Yang mengatakan bahwa Yesus mati naik ke surga ya, baru dikatakan. Roma 14:9 Pak, atau Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Oh iya, Roma 14:9. Nah, aduh, sinyalnya jelek ya. Sinyal bagus, suaranya kayak gini nih, Bang Zek. Jadi yang dibahas tadi itu adalah tentang kematian Yesus yang udah ini. Nah, itu yang sedang kita bahas. Itu kayak gitu tuh. Sebab apa ya? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Itu kan yang dimaksud. Nah, saya mungkin pemahaman saya gini loh, dia sudah datang sebagai Tuhan, tetapi dia waktu itu zaman Yahudi ya, orang Yahudi tidak mengakui dia, makanya dia harus mati. Sebagaimana yang sudah tertulis bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan mati. Tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Disitulah kebesaran Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menunjukkan bahwa disitulah kebesaran Yesus, kekuasaan Yesus, bahwa dia bangkit dari antara orang mati, bahwa dia menang atas maut, gitu loh. Itu maksudnya. Bukan dikatakan bahwa setelah dia bangkit baru orang, dia menyatakan bahwa supaya orang melihat bahwa dia adalah Tuhan, gitu. Itu mungkin pemahaman saya gitu. Mungkin sampai gitulah pemahaman saya. Ya silakan Guru Nda dijelasin. Jangan saya, Aki Sugi atau yang lain. Suara saya nadanya tinggi nanti. Ya udah, silakan. Ini aja. Santai aja, namanya Sugi aja yang menjelaskan tentang apa yang ditanyakan kita diskusi tadi. Gini-gini santai aja, nggak usah terlalu ini bang, suara abang terlalu lembut buat saya, sementara suara saya itu kasar gitu. Jadi baiknya teman-teman kita yang lain. Iya, silakan. Saya juga dari Papua. Ya, alhamdulillah. Silakan Akhi atau Dinda Kores. Saya ini rada-rada ini telinga saya agak kecil suaranya abang. Tapi gini loh, mohon maaf sekali. Apa yang bisa saya jawab itu saya bisa jawab. Tapi kalau tidak, ya saya mohon maaf sekali. Ya, sama-sama mohon maaf juga kami bang. Silakan Dinda Kores atau Ahi Sugi. Sepertinya Sugi mungkin mau menjawab apa yang tadi ditanyakan sama ini. Iya. Tadi yang dibahas itu Roma. Jadi gini, Pak Zekius tadi mengatakan bahwa orang Yahudi itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana dia mau menerima kalau Yesus sendiri tidak pernah menerangkan bahwa dirinya Tuhan? Justru yang diterangkan Yesus kepada orang-orang Yahudi itu selalu utusan. Bahkan ketika membangkitkan Lazarus, kalau kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 41, 42, 43, Yesus bersaksi sebagai utusan. Wajar kalau Yahudi itu bahkan murid-murid Yesus sendiri tidak ada yang menyebut Yesus itu Tuhan gitu loh. Nah, tetapi menurut Paulus, kenapa Yesus itu harus mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan? Karena dalam pandangan Paulus hanya Tuhan yang bisa membatalkan hukum Taurat. Nah, dengan matinya Yesus dia bangkit menjadi Tuhan, dengan demikian hukum Taurat itu batal. Sebagaimana yang dia katakan di dalam Efesus 2 ayat 15. Ya, dengan matinya sebagai manusia, dia melenyapkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Begitu. Itu alasannya, Bang. Jadi yang tadi gini loh, tadi yang teman saya, saudara saya yang Kristen. Kecil banget suaranya sih. Ya, halo. Ya.
Jadi teman saya tadi yang mengatakan itu mungkin ya dia pemahamannya agak kurang ya. Tapi yang saya pernah pahami, saya pernah belajar, saya pernah tahu. Nah itu gitu loh, sebagai Tuhan, dia sebagai Tuhan itu bukan setelah dia naik ke surga lalu dinyatakan sebagai Tuhan. Tadi kan sempat dikatakan bahwa dia baru dilantik jadi Tuhan. Enggak. Dari lahir sudah dititiskan bahwa engkau akan mengandung kepada Bunda Maria anak dari roh, bukan dari hasil di mana ada anak dari roh ya? Selama saya membaca itu nggak ada anak dari roh, tapi yang di situ dikatakan benih dari Roh Kudus. Iya, benih dari Roh Kudus. Iya, jangan dikatakan anak dari roh. Iya, benih kan cikal bakalnya anak kan gitu. Maksudnya dia dititiskan benih dari Roh Kudus, nah gitu. Dari situlah itu sudah dinyatakan bahwa dia adalah titisan Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia karena Allah kan berkuasa. Dia mau menjadi gunung silakan, dia mau menjadi apapun bisa. Kita tidak bisa bisa mengukur kekuasaan Allah, itu nggak bisa. Oke, baik, saya komentari ya. Anda mengatakan Allah itu kuasa sehingga dia itu bisa menjadi segalanya gitu ya. Ya. Memang ya, Allah Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa menjadi apapun kalau dia mau. Tapi ada sesuatu yang menghalangi dirinya. Kita manusia tidak bisa menghalangi Tuhan. Dia mau jadi monyet, jadi kodok, silahkan saja. Tetapi ada yang membatasi Tuhan itu sendiri. Apa itu? Sifatnya. Sifat Tuhan itu tidak seperti makhluknya. Sehingga ketika dia berubah jadi sesuatu, berarti dia ingkar. Dia melanggar terhadap sifatnya itu sendiri. Apalagi Tuhan berkata di dalam Yesaya 43 ayat 10-11, tidak ada Allah terbentuk sebelum aku dan tidak ada Allah terbentuk sesudah aku. Artinya Tuhan sendiri sudah mengatakan ya kepada manusia bahwa dia itu tidak akan mengalami perubahan bentuk. Dari semula ya tetap seperti itu dan tidak akan berubah menjadi manusia. Di ayat mana di dalam Bible bahwa Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Tuhan itu akan menjelma menjadi manusia? Di mana itu? Ya, saya kan tadi sudah bilang ya, saya kurang begitu paham mengenai isi Alkitab semua. Ya, nanti kalau itu ya dengan siapa ya Pak Bom yang ini ya silakan. Kalau saya sih suruh ke sini aja bang, Pak Bombonya suruh ke sini aja bang. Oh iya. Iya, terus gini loh, itu saya berdasarkan iman keyakinan dan iman kepercayaan saya. Jadi makasih. Iya bang, iman kepercayaan Anda ini kan hanya berdasarkan pengajaran pendeta-pendeta Anda, tidak berdasarkan apa sebenarnya yang tertulis di dalam Bible. Padahal kalau Anda lihat sendiri di dalam kitab Yesaya 44 misalnya, Anda baca dengan baik di situ, justru Tuhan itu mempertanyakan, hendak dengan siapa engkau menyamakan aku? Hendak dengan siapa engkau membandingkan aku? Lah, kok masih Tuhan ini diserupakan dengan manusia? Padahal di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Tuh, kan jelas itu. Anda baca lagi di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18. Benarkah Tuhan hendak bersama kita di bumi? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya? Apalagi rumah yang kudiami ini. Itu jelas di dalam kitab Anda. Tuhan tidak mungkin muncul ke bumi. Tuhan itu mampu menghapus dosa tanpa harus turun ke bumi. Anda baca di dalam ayat 21-nya. Ya, Tuhan itu mampu mengampuni dosa dari singgasananya. Jadi tidak perlu Tuhan itu datang ke dunia untuk mengampuni dosa, itu nggak perlu bang. Iya. Saya paham. Aduh, ya, Bang Kores silahkan Bang Kores. Makasih. Ya, sama-sama Pak. Siap. Mungkin itu aja ya. Oh iya Bang, iya Bang. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan yang lain, ya boleh saya jawab semampu saya. Kayaknya enggak deh. Ya aku. Saya. Aku. Oh iya. Itu saat Gurunda.
Saya dulu. Jadi tadi saya dengarkan saudara mengatakan dia dari benih roh. Iya. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam Roma 1 nomor 3, dia juga dari benih Daud. Dia juga dari benih Daud. Kalau dia benih roh, maka dia Tuhan, maka dia dari benih Daud, dia juga manusia. Yang benar yang mana, Bang? Yang benih yang manusia ini, atau benih roh? dia dari turunannya, turunan garis keturunan. Jadi maksudnya abang ini, Tuhan abang itu punya silsilah gitu ya? Dia garis keturunan dari Daud. Iya, Jadi maksud loh, saya Tuhan gini abang loh. itu punya silsilah gitu ya kan? Iya, gini loh, gini ya. Iya. Saya kasih umpamakan aja ya. Saya dengan saya ini lahir dari ayah saya dengan ibu saya. Ibu saya itu mempunyai keturunan, ayah saya juga mempunyai keturunan, kan gitu. Kan? Iya, maksud saya gini loh, Bang. Kalau Tuhan Anda itu punya silsilah, punya mama, punya adik, punya paman, berarti kan mamanya Tuhan Anda punya anak kan? Aku Maria, aku punya anak dan anak saya itu adalah Tuhan. Aku Yakobus, aku punya saudara, aku punya abang dan abang saya itu Tuhan. Berarti Yakobus ini adalah kakaknya Tuhan, adiknya Tuhan. Benarkah demikian? Tuhan punya adik? Kalau Yesus ini kan dilahirkan tidak melakukan hubungan, ya. Dia suci dari perawan suci Bunda Maria, kan? Dia tidak tersentuh menurut iman keyakinan saya. Iya, maksud saya gini loh, Bang. Kalau misalnya nanti Yakobus itu bercerita ke teman-temannya, percaya nggak kalian kalau saya punya kakak itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Kan jadi lawak-lawak, Bang. Iya. Dia nggak ini, mereka diajarkan, disuruh, diperintahkan, beritakanlah, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah semua muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya kan? Iya, ajarkan apa yang sudah aku ajarkan kepadamu. Itu. Iya. Apa yang sudah Yesus ajarkan? Kalau di Islam, Bang, yang sampai kepada Islam itu adalah beritakan Injil. Sampai ke Islam itu, jadikanlah mereka muridku. Kalau yang dikatakan murid itu pengikut, itu sampai ke Islam, Bang. Kami boleh dikatakan sebagai murid kalau murid itu pengikut. Misalnya Yesus sunat, kami ikut. Iya. Ya kan? Yesus puasa, kami ikut. Yesus sujud, kami ikut. Yesus dikafani, kami ikut. Apalagi menyembah kepada yang ada di langit, kami ikut. Berarti kamilah yang menjadi pengikut, kamilah yang mendengarkan Injil itu. Kalau di Kristen, beritakanlah Injil kepada seluruh, jadikanlah mereka muridku. Nggak sampai, yang ada jadikanlah mereka hambaku. Nah, jadi saudara ini bukan murid Yesus, saudara ini hamba Yesus. Anda mempertuhankan Yesus. Beda itu, Bang. Beda murid, beda hamba. Jadi kalau misalnya murid kelas 5, hamba kelas 5, itu enggak relevan. Sementara Anda adalah oknum yang menghambakan diri kepada Yesus. Yang dikatakan murid itu pengikut, Bang, pengikut. Apa yang diinstruksikan gurunya itu yang dilakukan. Iya, betul. Iya. Iya. Saya bukan hamba. Kalau hamba itu kan pelayan. Ya. Kalau hamba itu pengabdi, Bang, pengabdi. Jadi dia mengabdikan diri kepada siapa? Kepada Yesus. Tapi rancunya di sini adalah Anda mengklaim diri Anda sebagai pengabdi, sebagai hamba, sebagai orang yang mentuhankan Yesus, tapi sang majikan tidak pernah memerintahkan itu. Yang memerintahkan sebenarnya Anda untuk menghambakan diri seperti yang sekarang ini adalah Paulus.
Gitu loh Bang. Yang memerintahkan Anda menuhankan Yesus, menganggap Yesus itu mati di atas tiang salib, membatalkan hukum Taurat adalah Paulus. Yang memindahkan hari Sabat ke Minggu adalah Paulus. Yang memindahkan babi haram menjadi halal adalah Paulus. Yang memindahkan penyembahan terhadap Bapa yang ada di surga menuju kepada anak Maria adalah Paulus. Jadi Anda itu sebenarnya kalau berbicara mengenai hamba dan pengabdi, Anda itu menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Paulusnya dan mengambil Yesus sebagai sembahan. Begitu Bang, duduk perkara sebenarnya itu begitu. Coba aja Anda tanya diri Anda, atas perintah siapa saya menuhankan Yesus anak Maria? Jawabannya Yesus, bukan. Jawabannya Paulus. Di mana itu? Di Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Roma 14 nomor 9 yang barusan kita kaji tadi. Jadi Anda ini hambanya Paulus, mengabdi kepada Paulus gitu. Kalau mengabdi kepada Yesus, maka Anda akan menjadi seorang muslim. Kalau Anda mengabdi kepada Yesus, Anda akan menjadi seorang muslim gitu. Nah, yang terjadi sekarang ini Anda mengabdi kepada Paulus untuk menghambakan diri kepada Yesus. Gitu, Bang. Oke, sudah saya Iya, boleh. silakan. Kalau memang Dinda Kores masuk. tadi Anda katakan bahwa kami Muslim. Siap, Muslim Bunda. yang menjadi mengikuti ajarannya Yesus. Ya. Satu saja pertanyaan saya. Pernahkah kalian dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Oke, jadi gini Bang. Sedikit lagi Dinda Kores. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau kita berbicara secara literasi ya, Bapa di sini adalah Tuhannya Bani Israel yang disebut oleh kami Allah, esensi yang maha suci lagi maha tinggi yang diharapkan subhanahu wa ta'ala. Anak di sini adalah Nabi Rasul Yesus yang kami sebut Yeshua HaMashiach. Roh Kudus di sini adalah Jibril yang diterangkan di dalam Al-Quran, pembimbing manusia, penolong yang kemudian didatangkan oleh Allah melalui perantaraan para nabi. Di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengirim penolong lain, yaitu roh penolong atau sang penolong atau roh penghibur. Nah, jadi kalau tentang baptis, kami minimal 5 kali Pak dalam sehari dibaptis. Dalam nama Allah, kemudian kami mengabdi, mengimani kepada utusan-utusannya, di antaranya adalah Nabi Isa. Lalu kemudian apa yang kami lakoni, menyembah kepada Allah, ajarannya itu berasal dari Roh Kudus. Pembaptisan, pengakuan dosa, pengakuan penghambaan, ketundukan kepada pencipta langit dan bumi. Nah, perintah-perintah Tuhan itu kemudian dianulir di dalam kitab saudara yang masih digunakan sekarang dari kitabnya orang Yahudi. Basuh tangan, basuh muka, basuh kaki sebelum masuk ke Betel, bait suci. Itu kami lakoni. Ya, pembeda daripada baptisan Anda adalah Anda menuhankan Yesus. Kalau baptisan Yesus itu dibaptis untuk apa? Untuk menyembah kepada yang ada di langit. Berbeda dengan teman-teman kita. Begitu dia dibaptis, dicelupkan di bak mandi atau dimanapun itu, di sungai. Habis itu dia menyembah kepada Yesus. Padahal baptis itu tidak begitu. Baptis yang benar itu mengakui Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Mengakui Roh Kudus sebagai pengajar yang membimbing manusia melalui pewahyuan yang diperintahkan oleh Tuhan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 12 dikatakan bahwasanya ketika Roh Kudus itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya. Apa yang disampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Berarti Roh Kudus ini adalah pesuruh. Roh Kudus ini adalah oknum yang diperintahkan untuk menyampaikan firman, bukan Tuhan. Karena dikatakan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dia berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Berarti dia bukan Tuhan, Pak. Dia hanya perantara yang bertugas untuk menyampaikan pengajaran.
Pengajaran itu disebut wahyu. Jadi kalau dibilang baptis membaptis, umat Islam itu 5 kali sehari dibaptis. Gitu Pak. Kalau pertobatan ya, tapi baptisnya Kristen, kalau dipakai baptisnya Kristen menilai yang saya katakan tadi terhadap Islam, maka memang Islam ini tidak pernah dibaptis Pak. Tapi kalau baptis ini dinilai dari segi pemaknaan, yaitu bertaubat, mensucikan diri, lalu mengakui Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, Yesus utusan Tuhan dan Roh Kudus itu adalah penyampai firman, maka umat Islam itu ya setiap saat dibaptis. Gitu loh Pak. Jadi itu yang saya maknai tentang baptis. Jadi yang melakukan sebenarnya baptis secara hakiki itu umat Islam. Kalau Anda itu baptis sebagai sebagai doktrin dan dogma untuk menjadi pentuhan anak Maria. Itu baptisnya Kristen tuh. Tapi kalau kita berbicara baptisnya Yesus beda lagi Pak. Yesus membaptis pakai api dia, bukan dengan air Pak. Iya, itu dia datang sebagai raja, dia datang sebagai hakim. Suara Anda kecil. Dinda Kores masuk Dinda Kores. Oke siap. Ya Jack, gimana Jack? Iya, kalau tadi yang dibilang dia datang, dia membaptis dengan api. Ya, itu dia datang sebagai hakim, dia datang sebagai raja, dia akan membaptis dengan api dan roh. Ya, mungkin itu ya pemahaman saya. Mungkin terima kasih teman-teman semua di sini sudah mendalami Alkitab. Mungkin saya juga kalah ya. Mantap, saya salut ya. 1 menit Pak sebelum ke Dinda Ini Kores. baru jujur. Lanjut. 1 menit Pak. Saudara mengakui Yesus akan datang membaptis dengan api, artinya menghakimi. Lihat di dalam Yohanes 12 ya. 12 ya akhi ya, 12:48 ya. Bahwasanya barang siapa yang menolak aku, dia sudah menjadi hakimnya, yaitu perkataan yang aku sampaikan kepada mereka. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakim bagi mereka. Jadi yang menjadi hakim kelak menurut Yesus adalah perkataan-perkataan Yesus ketika Yesus berdakwah kurang lebih 3 tahun Pak. Bukan perkataan-perkataan Paulus. Jadi kalau Anda dihakimi kelak di akhir zaman, wahai saudara Zakleus, siapa yang mengajarkan engkau menyembah saya? Tidak ada perkataan saya yang akan menjadi hakim antara penyembah dan tidak menyembah. Aku memerintahkan kaumku, umatku, justru hidup kekal itu adalah mengenal Tuhan satu-satunya itu yang ada di surga, dan saya hanya utusan. Lantas siapa yang memerintahkan kau menyembahku? Nah ini bahaya ini Pak. Yohanes 12 nomor 48. Siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah kuucapkan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakim kelak di akhir zaman. Berarti kalau umat Islam ditanya, Bang Suma ditanya, wahai Suma, kenapa kau tidak menyembahku? Ya, karena kau manusia, kau mengaku banyak kali, ratusan kali kau mengaku sebagai anak manusia, dan kamu tidak pernah mengaku sebagai pencipta langit dan bumi yang menjelma menjadi manusia. Itu hanya perkataan oknum di luar kamu. Nah, sementara yang menjadi hakim adalah perkataanmu. Ada nggak pernah kau katakan untuk menyembah dirimu? Oh, nggak pernah Bang Suma. Ya udah, berarti aku lolos gitu loh. Gitu sederhananya tuh Bang. Jadi kalau baptis api itu adalah penghakiman, nah siap-siap aja dihakimi. Siapa yang memerintahkan engkau makan babi? Saya sudah mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat batal. Sedangkan haramnya babi di dalam Imamat 11 nomor 7 itu adalah bagian terpenting di dalam hukum Taurat. Kenapa kau makan babi? Siapa yang suruh batalkan? Pernahkah aku batalkan? Nah itu yang bahaya Pak. Demikian. Silakan Dinda Kores. Iya. Gimana Zak? Oke, makasih atas penjelasannya. Tapi maaf sekali saya nggak bisa ini karena iman percaya saya sudah dibaptis dan disidi dengan pengakuan iman percaya saya. Jadi saya nggak bisa menyangkal Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun dia bukan Tuhan,
Itulah konsekuensi daripada pengakuan iman saya. Tapi kalau dia Tuhan, itu juga konsekuensi dari Iya. Makanya jadi oportunis aja, Brother Zack. Imani aja Yesus itu utusan, kelar, nggak usah ditambah-tambahin sesuatu yang nggak dia omongkan sama sekali. Saya sudah mengakui dengan imam rasul saya bahwa Yesus adalah Dia yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Allah sebagai Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan anaknya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga. Itu rumusan itu bukan perkataan Yesus. Itu iman rasuli. Pengakuan iman rasuli itu kredo itu. Bukan ajaran Yesus. Iya, bukan yang Yesus ajarkan. Karena Yesus mengajarkan bahwa yang menyelamatkanmu adalah imanmu. Iya, ya, Pak, iman tapi Yesus sebagai apa? Nah, itu dia. Iman percaya saya kepada Yesus. Sebagai apa? Sebagai Pak? apa Yesusnya? Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini yang nggak ketemu, Pak. Itu nggak pernah itu. Ini yang nggak akan temukan dari Bible Anda. Karena iman yang dimaksud di situ percaya Yesus sebagai utusan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah diutus. Itulah iman yang benar. Bukan iman kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah, Yesus ini memang nanti datang sebagai hakim. Kristen yang menjadi tersangkanya. Di mana itu bisa kita lihat dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu, nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa bukan umat Islam, umat Hindu, umat Buddha yang diusir? Kok justru orang yang memanggil Yesus Tuhan, Pak? Coba. Iya. Itu yang diusir di dalam Matius 7, 22-23 itu siapa menurut Anda? Siapa yang diusir, Pak? Matius 7, 22-23. Kalau ingin lengkapnya baca dari ayat 15. Peringkopnya hal ajaran sesat. Saya itu sampai hafal peringkop-peringkopnya loh. Gimana sih? Iya. Makanya tadi kan saya sudah bilang, saudara-saudara ini mempelajari Bible, mempelajari ini sangat dalam ya. Oke, Matius 7 ayat 22-23. Dari 21 dulu. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan menduduki kerajaan sorga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di sorga. Anda menyembah Yesus, apa itu termasuk kehendak Bapak? Iya. Kapan Bapak bilang begitu? Kan kayak gitu-gitu loh. Ini orang di sini nih mempelajari itu makin kuat Islamnya. Itu kehendak Bapak itu, bukan Bapak Paulus. Lawannya kurang greget sama Pak Kores aja deh. Enggak, Ahi, saudara dia bukan, kita ini, dia mau, saudara kita ini mau belajar, Ahi, bukan mau berdebat. Itu Sasugi maksudnya. Dibimbing. Dia mau belajar. Dibimbing. Ini saya lagi bikin kopi campur masako dulu. Sambil menunggu yang sudah Petran turun tangan. Kelakuan sejak zaman di Facebook itu kalau bikin kopi campur masako itu. Bang Jul, monitor nggak Bang Jul? Aduh. Bang Julius. Kayaknya udah nggak monitor ya? Udah enggak kayaknya. Ya, Samuel Aldo saya masukin ya. Bang Samuel Aldo biar berdua. Samuel Aldo. Yang gereja Assyria itu.
Jadi gado-gado nanti. Ya itu gue ulang lagi nih, Brother Zack, kami membaca Biblos semakin menguatkan keimanan kami. Ternyata apa yang dikatakan Al-Quran itu benar. Iya. Pengajaran mengenai apa? Hipostasis, apalagi kenosis, apalagi terus Tritunggal, tiga pribadi, apa Tuhan menjadi manusia itu semua tuh cuma di mulut-mulut manusia. Ketika kita baca apa yang ada di dalam Biblosnya, itu perjanjian baru terkhususnya nggak ada semua malah. Lah, ini mah Islam. Yesus utusan itu kan Islam. Harusnya kan Yesus Tuhan tertulis tuh. Gitu. Memang apa yang dikatakan Al-Quran itu terbukti di dalam Bible. Contoh, ya di Al-Quran dikatakan wa malidolimina min angsor. Ya, orang-orang Kristen ini tidak punya penolong, ya. Wa malidolimina min angsor, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Nah, setelah kita baca di dalam Matius 7 22 23, Yesus mengusir mereka. Artinya mereka tidak punya penolong di situ. Klep kan? Yes. Bener banget Sasul. Ya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Wa qala masih ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Tidak ada penolong untuk orang-orang yang zalim. Nyahlah kau dari hadapanku hai para pembuat kejahatan. Tuh. Enggak ada Salam penolong. penikmat surga, salam. Shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Kristen, Waalaikumsalam Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Katolik. Aku salah. Katolik ya? Ya, betul. Oh iya. Ya. Silakan, Bang. Kenapa mau naik? Tadi dengar saja, serasa asik obrolannya. Bagian mana yang asik untuk dibahas? Hanya dengar dengan apa ini? Soal ketuhanan Yesus. Ketuhanannya Yesus. Ada yang mau dikomentari barangkali dari apa yang diingat yang sudah didengar? Mungkin apa ya? Semua orang kan bisa punya persepsi yang berbeda-beda, punya pendapat berbeda, punya penafsiran yang berbeda. Hanya saja mungkin saya mendengar atau salah mendengar ya. Ini kita terlalu memaksakan penafsiran kita terhadap keimanan orang lain. Jadi boleh kita buang dulu penafsiran? Boleh nggak kita buang dulu penafsiran? Kenapa mesti dibuang, Bang? Ya supaya kita tuh jadi sama gitu loh. Berbeda itu pasti, Bang. Jangan. Supaya kita sama. Mau sama nggak? Tidak. Mau sama nggak kita? Tidak. Nggak mau sama. Iya. Itulah gunanya perbedaan, Bang. Ya udah, apa yang ditafsir? Ayat mana yang ditafsirkan sehingga Yesus menjadi Tuhan? Kenapa? Ayat mana dalam perjanjian baru yang ditafsirkan sehingga Yesus menjadi Tuhan? Ini dari pengetahuan saya atau bagaimana? Tentunya dari pengetahuan saudara. Sudah ada 4 kata saja itu. Boleh. Sepertinya kan saya mendengar tadi saudara-saudara semua ini kan lebih paham soal Bible, Alkitab kan? Itu. Alhamdulillah iya. Nah itu. Hanya saja mungkin itu terlalu menurut saya kan. Saudara-saudara ini mungkin lebih fokus kepada keimanan orang lain daripada keimanan tersendiri. Nah untuk soal ketuhanan Yesus itu boleh dilihat saja 4 kata yang ada di Yohanes 10 ayat 30. Satu itu sebagai apa? Silakan ditafsirkan.
Aku udah tahu kalau 4 kata tuh pasti ke situ itu. Coba Aku dan silakan Bapak penafsirannya dimulai adalah aja. satu. Halo, selamat malam saudara-saudara. Gimana? Apa kabar? Malam saudara lelah dan tampan. Jangan ngamuk-ngamuk lah. Nggak ada, ngamuk-ngamuk nggak ada. Ini kami penuh kasih dan canda tawa di sini. Ini tadi open cam kok kelihatannya Pak Bom, tapi suaranya lain. Iya aku kira juga, oh Bom nih, tapi kok beda Iya. namanya. Berarti bukan. Nah, kan mirip Pak Bom kan? Oh, yo. Lebih langsing. Lebih Oh, ini ganteng Pak Bom Lebih KW ganteng. ini ya. Gimana? Alhamdulillah. Itu gimana penikmat surga silakan. Bang Arya Ini ini aku Muslim sering lihat kalau nggak nih, salah ya? Apa Gi? Muslim ya? Boten, Kristen, Oh, Kristen. Kristen. Oh, sing Boten. siapa ke? Ke Surabaya ya? Batak Ini tapi kayak tinggal Pak- di Surabaya ya? Ini kayak Pak Bom KW. Enggak, dulu pakai akun siapa ya? Saya agak lupa ya. Yang ini yang asli, yang bom itu yang KW. Iyalah, gimana sih? Aduh, ngakak saya Gurunda. Ada aja. Lanjut Pak penikmat. Silakan. Silakan penafsirannya gimana? Aku dan Bapak adalah satu. Sambil rokokan ya. Ya. Pikir kita tidak usah seperti tanpa punya akal budi tentang apa itu arti kata satu. Gitu. Silakan gitu. Saya pikir kan saudara-saudara semua kan yang paling Gimana mengerti kalau soal- saya yang jelasin di situ? Silakan ya. Oke. Itu Cakep. Yohanes 10 ayat 30 itu tidak bisa kita comot satu ayat itu. Tapi kita lihat ayat sebelum dan sesudahnya. Kalau kita lihat ayat sesudahnya, di situ Yesus ketika berkata aku dan Bapa adalah satu, orang Yahudi ingin melempari batu, dijawab oleh Yesus, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, pekerjaan baik manakah yang membuatmu mau melempari aku? Jadi satu di situ bukan satu hakikat, tapi satu visi misi, satu pekerjaan. Jelas toh? Yesus menerangkan di ayat 32-nya itu. Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, pekerjaan baik manakah yang membuatmu mau melempari aku? Dijawab oleh orang Yahudi, bukan karena perbuatan baik yang kamu tunjukkan kepadaku, melainkan kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Apa Yesus mengiyakan, ya aku Allah? Oh tidak. Ternyata Yesus justru mengingatkan kepada orang Yahudi, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Aku berfirman kamu adalah Allah. Ini ingin mengingatkan Yesus itu di dalam kitab Taurat kamu itu juga ada orang-orang yang disebut Allah. Kenapa kamu nggak protes? Kalau boleh saya tambah kata-kata saya ya. Kenapa kamu nggak protes ketika aku berkata aku dan Bapa adalah satu, kamu ingin melempari aku batu? Tetapi di dalam kitab Taurat kamu ada ditulis kamu adalah Allah. Ini bukan merujuk kepada Yesus. Bukan berarti Yesus itu Allah sejak zaman Musa, bukan. Tapi maksud Yesus ingin mengatakan bahwa Musa juga disebut Allah. Di mana? Keluaran 7 ayat 1. Di situ dikatakan aku berfirman, kamu adalah Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Tapi apakah Allah Musa ini sebagai sang pencipta? Oh bukan. Tapi sebagai sang penyampai firman. Makanya di ayat 35-nya dikatakan jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah. Artinya apa? Musa menyampaikan firman kepada Fir'aun, makanya dia digelari Allah. Yesus menyampaikan firman juga digelari Allah. Jadi Allah di sini bukan sebagai sang pencipta, tapi sebagai sang penyampai firman. Apakah Yesus itu sebagai sang penyampai firman? Jelas. Yohanes 17 ayat 8, Yohanes 17 ayat 14, segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku telah Ku sampaikan kepada mereka. Mereka menerima tapi dunia membencinya karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Clear. Yesus itu Allah tapi bukan sebagai sang penyampai firman, bukan sebagai sang pencipta, tetapi sebagai sang penyampai firman. Aku dan Bapa adalah satu pekerjaan, satu visi misi. Terima kasih. 1 menit. 1 menit. Jadi monggo. aku dikit udah 10 detik. Oh iya. 10 detik. Jadi kalau ngambil dalil itu jangan seayat-seayat, jangan sepotong-potong gitu. Harus satu perikop, Pak penikmat surga.
Itu sudah. Silahkan Gurunda kami. Iya. Jadi ketika datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu dari Allah. Bunyi wahyunya gini. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Itu jelas, itu ayatnya itu seperti itu. Di ujung ayatnya dikatakan fa'budni. Nah, di situ ayatnya mengatakan sesungguhnya aku ini adalah Allah. Siapa yang mengatakan itu pertama kali kepada umat Islam? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Wah, kalau orang Kristen ini, teman-teman kita Kristen ini dikatakan seperti itu di depannya oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, maka seketika teman-teman Kristen akan menganggap Rasulullah itu adalah Allah. Tapi maksudnya di sini adalah dia sedang menyampaikan firman, Innani anallah la ilaha illa ana. Sungguh-sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Bayangkan, kalau orang Kristen didatangi oleh Nabi Muhammad, wahai orang Kristen, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Maka seketika Anda akan memahami bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Padahal dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Begitu juga Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Jadi kalau misalnya Yesus berkata, wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah pencipta langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain aku, maka sungguh-sungguh Nabi Isa atau Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya menyampaikan firman. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia manusia. Tuhan bukan manusia, dia manusia. Yesus mengatakan, dia yang mengutus aku, kau tidak dapat mendengar suaranya dan tidak bisa kau lihat wajahnya. Yesus bisa. Tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Yesus bisa. Berarti yang kita lihat ini adalah manusia, bukan Tuhan. Meskipun mulutnya mengatakan, wahai seluruh umat manusia, aku Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Tidak akan mungkin dijadikan Tuhan. Apalagi kalau hanya mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Wah, itu tidak masuk hitungan itu. Kenapa? Di dalam Yohanes 8, Yesus mengatakan bahwasanya aku dan Bapa adalah dua. Itu jelas itu. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 8 itu bahwa aku dan Bapa adalah dua. Benar enggak, Akhi Sugi, guru saya? Itu tentang dua kesaksian itu. Nah, ada dua yang bersaksi. Siapakah yang dua bersaksi itu? Aku yang bersaksi dan yang satunya adalah Bapakku. Itu di Yohanes 8 tuh dikatakan. Dan kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Bersama maksudnya aku berdua. Aku tidak seorang diri, tetapi aku berdua dengan dia yang mengutus aku. Oh, Bang Zuma memplesetkan dalilnya. Oh tidak. Baca selanjutnya. Nomor 17-nya. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Ini sudah disebut oleh Yesus. Kesaksian dua orang adalah sah. Nah, apa sambungannya? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, satu. Dan juga Bapa yang bersaksi, yang mengutus aku bersaksi tentang aku, dua. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Terbantahkan tadi. Lebih hebat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri.
Sungguh-sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Tidak ada satupun orang Arab kemudian menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka agama itu harus berbareng dengan akal. Demikian, silakan yang lain. Ya, lanjut Pak, tanggapannya Pak penikmat. Saya mau ke belakang dulu. Oke. Ini mungkin Jadi, Pak Aris mau menambahkan. Halo, selamat malam. Gimana kabar? Iya, silakan Pak. Kalau ini kan room Muslim, saya nggak tanya Kristen, soalnya saya kan Kristen ya kan. Saya mau tanya dulu ya. Saya dulu waktu SMP sambil bercerita lah kita ya. Ada kawanku kan, cewek. Waktu itu kan sholat Jumat istirahat ya. Aku tanya beliau, cewek ini, kenapa kau gak ikut sholat? Aku bilang, gak boleh bang, gak wajib kami. Dia bilang, coba jelaskan dulu. Saya pertanyaan ini sampai sekarang saya tanya orang kurang puas bang. Coba dulu jawab, kenapa? Soalnya kan di mata Tuhan manusia sama tuh. Kenapa seorang cewek tidak wajib, seorang cowok wajib? Coba dulu terangkan. Ya, baik. Jadi di dalam Al-Quran itu, di dalam Islam itu ada yang disebut syariat, Bang. Syariat itu aturan. Ya, jadi syariat itu disebut sebagai aturan di dalam pengajaran Islam. Nah, pengaturan di dalam ajaran agama Islam itu tentang ibadah, itu ada yang sama antara laki dan perempuan, ada juga yang berbeda antara laki dan perempuan. Contoh misalnya tentang sholat Jumat, tentang jihad, perang jihad. Perang jihad itu dikatakan bahwasanya siapa yang mati dalam peperangan, maka dia mati syahid. Syahid ini hukumnya langsung surga. Maka wanita pada masa Rasulullah itu protes. Kenapa kami tidak bisa kemudian untuk ikut perang? Kami juga ingin mati syahid. Kata Rasulullah, kamu lebih muda mati syahidmu. Apa itu ya Rasulullah? Kamu cukup mengabdi kepada suamimu, pelihara anak-anakmu dengan baik sehingga mereka menjadi anak soleh dan soleha. Mati kamu dalam pengabdianmu itu syahid. Gampang kali mereka, wanita ini dapat syahid. Nah, terkait dengan sholat Jumat, itu tidak diwajibkan bagi mereka, yang wajib itu adalah laki-laki. Karena memang perempuan itu diperintahkan ibadahnya di rumah. Untuk menjaga marwah wanita itu sebagai penjaga anak di rumah gitu loh. Tidak ada kewajiban. Tapi kalau mereka mau sholat Jumat di masjid, silakan aja. Tapi itu tidak wajib. Itulah keistimewaan wanita, Pak. Salah satunya. Jadi alasannya kenapa mereka tidak sholat Jumat, tidak diwajibkan, ya karena memang mereka itu disunahkan dan diwajibkan di rumah, menjaga anak, mendidik anak dan seterusnya. Itu salah satu alasan kenapa kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu perintahnya kemudian untuk orang-orang beriman bersegera mengingat Allah, meninggalkan segalanya, lalu kemudian beribadah sholat Jumat. Itu nggak berlaku kepada wanita. Karena wanita cukup di rumah saja, itu pahalanya sudah setingkat dengan sholat Jumat. Gitu Bang. Oh, saya tambahin sedikit. Iya. Di dalam Islam, untuk beribadah itu harus dengan suci. Harus bersih lahir dan batinnya. Nah, sementara kita tahu wanita itu tidak selalu suci dia. Contohnya ketika dia sedang haid. Di dalam Islam, wanita yang sedang haid tidak boleh beribadah. Dalam arti tidak boleh melakukan ibadah yang yang makduh ya. Seperti puasa. Wanita tidak diwajibkan puasa ketika dia datang haid. Sholat Jumat. Wanita nggak diwajibkan. Nah, kalau diwajibkan wanita itu menjalankan sholat Jumat, wah ini bahaya. Sedang haid nekat sholat Jumat nanti. Makanya lah di situ wanita itu tidak diwajibkan karena terkait dengan itu tadi. Wanita mengalami yang namanya haid. Haid itu tidak boleh beribadah. Ya, ibadah-ibadah yang
seperti puasa, seperti sholat. Nah, itu tidak boleh baca Quran. Nah, mereka tidak boleh. Nah, makanya tidak diwajibkan di situ. Itulah kebijaksanaan di dalam hukum-hukum Islam. Begitu. Gara-gara haid ya. Ya. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab Anda, di dalam kitab Imamat 15 ya. Kalau wanita itu sedang haid, wah itu malah perlakuannya sangat ekstrim. Tidak boleh memegang apapun. Karena yang dipegang itu akan menjadi najis. Dia diasingkan. Boro-boro beribadah, Pak. Memegang sesuatu, najis yang dipegangnya itu. Nah, kalau Islam lebih lunak. Tidak boleh beribadah itu saja. Tetapi aktivitas lain boleh. Masak boleh. Ya kan? Memegang sesuatu tidak najis. Nah, bedanya di situ. Tetapi kalau di dalam kitab Anda, di dalam kitab Imamat 15, Anda baca sendiri bagaimana orang yang wanita haid. Imamat 15 ya, Akhi ya, seingat saya. Betul enggak? Iya, betul. Nah, coba itu. Harus diasingkan wanita. Nah, itu Pak. Islam lebih lunak, tidak boleh sholat Jumat. Nah, udah. Lanjut. Oke lah, ini pertanyaan terakhir, ini sudah larut malam ya. Islam. Ini saya ambil pulpen ya, Islam. Agama penyempurna. Artinya apa, Bang? Monggo, Akhi. Iya. Jadi gini. Para nabi ketika diutus di atas muka bumi ini itu membawa syariat. Dan syariatnya itu dibebankan kepada mereka untuk kaumnya sesuai dengan landasan zaman dan kemampuan kaumnya pada masa itu. Contoh ini Bang. Ini analogi sederhana yang dibawa oleh guru saya tadi tentang Imamat 15 supaya kita membuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul menyempurnakan. Gini Bang, ketika ambil ke kitab dulu Bang, ke kitab gini loh Bang ya, dalam arti karena ada korelasinya Bang, ada korelasinya. Ada korelasinya. Kenapa Pak dikatakan sempurna? Karena yang tadi tidak sempurna, makanya dijelaskan. Gini loh, kan di Al-Quran dikatakan Bang ya, aku dengar ya, Isa Al-Masih itu membawa Injil dari bayi, iya kan? Injilnya kemana Bang? Loh, kalau itu biar diselesaikan dulu, jangan ditambah. Oke, jangan ditambah pertanyaan dulu. Biar selesaikan dulu dong. Oke, lanjut yo. Iya. Jadi gini, kita ambil satu poin aja dulu tentang haid yang tadi. Disempurnakan ajaran itu. Kalau haidnya wanita di masa lampau, di ajaran-ajaran terdahulu, itu spesial. Hukum yang diberikan hanya diperuntukkan kepada kaum terkhusus kepada kaum di mana ajaran itu diutus gitu loh. Hanya kepada penggolongan orang-orang Yahudi saja. Contoh seperti yang diterangkan di Imamat 15. Kenapa itu tidak bisa kemudian untuk bangsa lain? Memang nggak bisa. Karena kapan itu diperuntukkan ke bangsa lain, maka dunia akan berhenti bergerak. Tidak ada kehidupan di atas muka bumi ini seketika. Kalau Imamat 15 itu masih berlaku sampai hari ini. Coba Anda lihat di dalam Imamat 15 itu. Apa yang tertera di sana? Seperti yang diterangkan tadi, wanita yang haid ketika menyentuh benda yang disentuh oleh orang lain ini, orang yang menyentuhnya akan kena najis, dihitung tidak tahir dia sampai matahari terbenam. Dan orang ini bila menyentuh orang lain tersebut juga demikian. Begitu seterusnya. Jadi wanita yang haid ini harus diungsikan ke hutan yang tidak ada manusia di dalamnya. Tapi mau kemana manusia-manusia ini mau diungsikan? Sekiranya ajaran itu masih berlangsung sampai hari ini, maka tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Tidak ada presiden wanita, tidak ada guru, tidak ada dosen, tidak ada. Pokoknya nggak ada, wanita itu nggak. Wanita itu racun dunia jadinya. Betul-betul wanita itu racun dunia. Tidak bisa disentuh dia kalau haid. Kapan ada wanita haid dalam serumah, maka saya pastikan serumah akan kena najis. Serumah akan kena najis. Nah, lalu kemudian wanita haid ini itu dikatakan suci nanti ketika masuk ke hari ke-14, ke-15. Dan hari ke-15-nya mereka kemudian diperintahkan untuk menyembelih 2 burung merpati. Wajib. Bayangkan kalau seluruh dunia
wanita haid dalam 1 bulan, itu berapa miliar burung merpati harus dipotong setiap bulan. Dan ini berlaku tiap bulan. Berlaku tiap bulan. Burung merpatinya mau didapat di mana itu? Nah, itu satu. Sehingga Islam datang menyempurnakan ajaran itu. Kenapa disempurnakan? Karena ajaran tadi spesial untuk satu golongan, sekarang disempurnakan untuk seluruh umat manusia. Maka kaidah syariatnya itu berbeda dengan syariat yang datang sebelumnya. Wanita haid boleh beraktivitas apapun, kecuali satu, dia tidak boleh melakukan senggama. Yang lainnya boleh. Boleh mengajar, boleh kemudian beraktivitas seterusnya dan lain-lain sebagainya. Itulah yang dimaksudkan disempurnakan. Ajaran yang tadinya khusus hanya untuk satu golongan, begitu ia datang, itu diperintahkan untuk seluruh umat manusia. Itu satu. Kedua, di dalam kitab saudara, perintah membunuhnya ketika mengepung satu wilayah, tidak boleh ada yang disisakan hidup. Semua yang bernapas harus mati. Nggak boleh ada disisakan. Mau dia binatang, mau dia tumbuhan, mau dia anak-anak, mau dia janda, orang tua, jompo, semua harus dilenyapkan. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Itu di dalam kitab yang Anda gunakan. Nah, lalu kemudian ketika datang Al-Quran, tidak boleh. Malah Al-Quran mengatakan ketika mereka kemudian menyerah dan memohon ampun, maka sampaikan dia, antar dia sampai ke tempat yang aman. Ini dalam perang, Pak. Dalam perang. Al-Quran mengatakan demikian. Apabila mereka menyerah, lalu kemudian minta perlindungan, maka antarkan mereka ke tempat yang aman. Coba. Itu yang dimaksud disempurnakan. Ya, karena kenapa? Ajarannya benar-benar kemudian global untuk seluruh manusia dan cakupannya bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam aspek manapun. Makanya buktinya bahwa Al-Quran itu penyempurna, sesempurna apapun kitab-kitab terdahulu dan sehebat apapun negara adik kuasa yang mengkitabkan kitab itu, mereka tidak punya daya untuk menjadikan kitab-kitab selain Al-Quran itu sebagai asas negara. Tak bisa. Contoh, Perjanjian Lama. Digabung sudah 2 kitab ini dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru digabung menjadi satu untuk dijadikan sebagai dasar negara, asas negara. Nggak bisa. Tapi Al-Quran bisa. Nah, itulah bukti kesempurnaan Al-Quran. Al-Quran berbicara militer, ekonomi, pendidikan, semua dibahas dalam Al-Quran. Tapi kalau kitab-kitab sebelumnya nggak ada. Saya tanya kepada saudara satu hal, tolong tunjukkan kepada saya rukun syarat sahnya nikah di dalam Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Anda akan keteteran sampai langit ke-7, tidak akan bisa temukan syarat sah nikahnya. Nggak akan ada. Nah, Al-Quran datang kemudian menjelaskan itu. Itulah yang dimaksud disempurnakan, Bang. Makanya kalau menggunakan kitab terdahulu untuk dijadikan sandaran pernikahan, masih dalam kategori zina kalau di Islam. Karena tidak ada syarat sah nikahnya. Nah, nanti setelah datang Islam, barulah kemudian syarat sah nikah itu ada. Demikian, itu beberapa hal yang sebagai contoh disempurnakan. Kalau mau lagi, satu lagi. Di dalam pengajaran kitab saudara terdahulu, tidak ada syariat tentang bagaimana orang harus beribadah. Seperti apa yang harus dilakoni. Apa rukun-rukunnya. Apa syarat sahnya ibadah. Itu tidak ada. Tapi ketika datang Al-Quran, semua jadi disusun dengan rapi. Cara beribadah, cara berinteraksi dengan Tuhan, cara berinteraksi dengan manusia. Semuanya diatur di dalam Al-Quranul Karim. Itulah yang dimaksud dengan disempurnakan. Makanya Al-Quran bisa dengan aspek manapun, dengan zaman apapun bisa. Kalau di kitab saudara, misalnya di dalam imamat 31 ya, atau imamat 18. Bagaimana kemudian imamat 14? Bagaimana kemudian orang yang kena penyakit kusta atau penyakit panu? Bagaimana imamat cara mengobatinya? 11 itu. 13 ya. 13. 13, sorry. Kalau 31 itu tentang mengambil semua perawan untuk dijadikan sebagai ini nih, ya kan? Nah, kalau imamat 13, betul akhi, itu orang yang kena penyakit panu, caranya disimpan, diawetkan, di apa istilahnya itu ya? Dikurung
selama kurang lebih 14 hari. 7 hari dulu. Kalau panonya belum sembuh, dikurung lagi di 7 hari. Nggak boleh mandi. Nggak boleh mandi. Coba. Kalau dia 14 hari dikatakan badannya sudah penuh dengan panu, yang tadinya hitam menjadi putih semua badannya, maka imam boleh mengatakan dia sudah sembuh. Nah, gila ini namanya. Orang yang bermandikan penyakit panu, penuh badannya dikatakan sembuh. Apakah hal seperti ini masih bisa dilakukan hari ini? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka Al-Quran kemudian datang menyempurnakan itu semua. Itulah yang dimaksud Al-Quran. Itu penyempurna, bukan seperti penyempurna dalam perspektif seperti kitab saudara, Tuhannya 3, supaya sempurna kasih cukup 5. Enggak begitu. Demikian. Gini Bang, apa Jumaya aku bilang ya. Dalam arti Anda menjelaskan dengan baik dan benar, aku bilang ya. Penyempurna, berarti agama sebelumnya tidak baik dan benar di mata Tuhan. Begitu, coba jelaskan dulu. Bukan, gini. Jadi gini. Orde lama itu sempurna pada zamannya. Orde baru juga sempurna pada zamannya. Reformasi sempurna pada saat ini. Tapi apakah kemudian orde lama bisa menyempurnakan orde baru? Nggak bisa. Orde baru bisa menyempurnakan orde lama? Nggak bisa. Yang ada orde baru menyempurnakan orde lama. Yang ada reformasi menyempurnakan orde baru dan orde lama. Itu yang dimaksud kesempurnaan Al-Quran itu. Jadi sempurna pada masanya. Nabi Musa sempurna pada masanya. Apa buktinya? Yang diberkati pada masa Musa diberi wahyu, itu hanya Bani Israel. Hanya Bani Israel saja. Pada saat Tuhan datang kepada Abraham, Tuhan memiliki perjanjian. Perjanjian kepada siapa? Kepada keturunan Abraham saja. Bagaimana dengan keturunan yang lain? Apa cuma Abraham aja yang punya keturunan? Banyak, tapi cuma Abraham tok keturunannya yang diberkati, yang diperintahkan bersunat hanya keturunannya. Bagaimana dengan bangsa lain? Tidak dianggap. Nah, apakah itu sudah sempurna? Tidak. Contoh misalnya, Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Aku akan membuat perjanjian baruku, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Terus bani-bani yang lain gimana? Enggak dianggap, Pak. Dianggap sebagai goyim. Gini Bang, aku bilang Bang ya. Ini melari dari pembicaraan kita, gitu loh. Penyempurna tadi lari sudah konteksnya. Abang jangan ambil dari kitab kita gitu loh. Coba dijelaskan. Gini, aku tanya ke Abang. Di Al-Quran dikatakan Isa itu kan membawa Injil kan. Injilnya yang modelnya bagaimana? Apakah sama seperti kami ini? Itu yang mau saya pertanyakan gitu loh Bang. Biar Abang jelaskan dulu. Ya gimana? Kok? Yang Abang ucapkan tadi, yang Abang buka tadi, ini sesuai dengan Injil kami, kitab kami, Alkitab. Enggak, gini. Dikatakan Al-Quran turun dari langit. Wahyu dari Tuhan kan, langsung kan. Bukan karangan manusia. Betul apa tidak? Kita anu dulu. Iya, betul. Nah, dari langit kan. Apakah Al-Quran itu turun dari langit langsung ke Nabi? Aku tanya ke Abang dulu. Turun dari langit langsung ke Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril, melalui perantaraan Roh Kudus. Jangan, Roh Kudus kata dari Alkitab Bang. Bukan. Roh Kudus itu dari Quran, diambil di Bible, jangan dibalik-balik ah. Tidak ada di Bible itu. Itu hanya diambil oleh lembaga lain untuk kemudian gitu. Roh Kudus itu asalnya dari Al-Quran. Tidak ada di Bible, nggak ada. Di terjemahan Indonesia baru ngambil dari Quran Bang. Enggak gini kan umumnya kan kata-kata Roh Kudus di Islam itu tidak ada Bang. Kata siapa? Saya tinggal di Jawa Timur Bang ya dari tahun 87 mayoritas Islam Bang, kompleks semua itu. Jadi waktu kecil juga Bang ya, dalam arti apa? Mereka itu sholat saya lihat sana dan tidak pernah mengatakan ada Roh Kudus Bang. Bapak garis bawahi dulu. Kalau yang Anda maksud burung merpati di Islam memang nggak ada.
Tapi kalau Roh Kudus justru lembaga kitab Anda hanya di Indonesia saja yang mengambil Roh Kudus. Original teks bahasa Yunani nggak ada Roh Kudus itu. Gini Bang, sekarang gini aku tanya. Agama samawi, langit ya kan? Langit dia bilang. Nah, yang pertama agama samawi. Sabar dulu, satu-satu kita bicara. Kalau gini enggak itu ada yang noise, ada yang noise itu. Itu itu noise itu penikmat surga. Lanjut. Ya, gimana Bang? Saya kan ini kan room muslim, aku bilang. Saya kan harus tanya, tahu. Iya, kan dari tadi Abang bertanya. Kan aku iri loh sama kalian. Surga kalian enak loh, aku bilang. Enak. Ya lebih enak di surganya Yesus Bang, 100 istri. Jujur aja, saya nggak munafik gitu loh. Enak di kalian loh. Nih saya kasih tahu. Enaknya di mana Bang? Enaknya di mana? Anda tadi mengatakan Roh Kudus tidak ada dalam Al-Qur'an. Ini Al-Baqarah ayat 87 tuh. Jelas sekali di situ walaqad ataina Musal kitaba. Bentar, Anda tadi bentar. Wong kitab dia aku gak ero kok apalagi kitab sampean ngono lho. Kan Anda tadi mengatakan di dalam Al-Qur'an tidak ada Roh Kudus. Ini saya bacakan ayatnya. Saya umumnya gitu. Nah, ini ayatnya ada di dalam Al-Baqarah ayat 87. Walaqad ataina Musal kitaba wa qafaina mim ba'dihi birusul. Wa ataina Isa bin Maryamal bayyinati wa ayadnahu biruhil kudus. Itu ada Roh Kudus di dalam Al-Qur'an, kata siapa? Enggak ada. Qul nazzalahu ruhul kudus. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqi litubayyana liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Ada di Al-Qur'an Roh Kudus. Nah, coba di original teks kitab Anda ada enggak? Justru kalau di dalam Bible bahasa Inggris bukan Roh Kudus di situ. Ghost, Holy Ghost. Hantu ya, kalau bahasa hantu suci. Itu kemarin dibahas sama siapa Bu Sair Sumangkut itu. Ditunjukkan nih bunyinya Holy Ghost. Dalam bahasa Yunani Pneuma. Enggak ada Roh Kudus. Enggak ada Roh Kudus di situ. Cuma Bible bahasa Indonesia aja. Kan lanjut. Gini, ngeten loh Mas, akan ngomong, aku ini Kristen perkara bapakku Kristen ngono lho. Jadi gak terlalu mudeng ngono kan. Nah, kembali tadi agama samawi dia bilang. Agama samawi yang pertama itu kan setahu saya ya, menurut pelajaran SMP, saya itu Yahudi kan. Apakah Anda mengakui apa tidak? Ngaku. Ngakui ya. Iya. Yahudi. Habis itu lahirlah ajaran Kristen, pengikut Kristus. Nasara dulu Bang, Nasara dulu. Kristen itu muncul belakangan dari Roma itu, bukan dari Yahudi itu. Umumnya kan tiga, umumnya ada dulu kita bahas cuma jangan kita yang lain-lain. Ya tapi kan kita. Kristen bukan Nasara Bang, itu namanya kita memperbodoh diri. Kristen bukan samawi. Gini loh, bukan samawi, oke lah kita ikuti gitu. Terus aku tanya orang Yahudi kemarin, penyaliban Yesus, apakah kalian akui? Akui. Itu kan agama langit loh yang kita bilang tadi. Kenapa di Alkitab kalian tidak ada pengakuan itu? Yahudi mana mengakui? Sabar Yahudi, dulu. Enggak ada Yahudi mengakui Yesus disalib. Sabar dulu. Cerita ini. Kalian kan apa ya? Enggak ada Pak. Yahudi mengakui Yesus disalib itu enggak ada. Gini, kita kan bilang tadi dari Roh Kudus tadi bilang Al-Quran turun ke Nabi langsung ya kan? Disinilah mujizatnya katanya. Kan Nabi kan tidak bisa baca tulis. Saya tahu dari tetangga aku loh. Iya. Logika nggak yang aku ngomongin? Apakah sesuai kenyataan? Aku tanya dulu. Memang Nabi nggak bisa baca tulis. Umi dia. Dihafalkan kan? Karena mujizat dari Tuhan. Supaya diingat terus. Kenapa ada Al-Quran ada? Kenapa ada apa kitab pendampingnya itu? Hadis. Kenapa itu harus ada? Aku tanya dulu. Mau dijawab, Ahi? Ya, ibaratnya gini ya. Kan dari langit, Bang. Gimana? Oke. Jadi gini loh, saya ibaratkan Al-Quran itu surat. Ya, kalau saya kirim surat kepada Anda, kira-kira yang lebih tahu isinya itu Anda atau orang lain?
Maksudnya kamu dengar? Iya, jawab aja saya. Siapa yang lebih paham tentang isi surat itu? Maksudnya apa? Anda yang saya kirimi surat atau orang lain? Saya, Pak. Nah, saya. Nah, ketika Anda menerangkan surat saya yang kepada Anda kepada orang lain, ya, supaya orang lain paham isi surat itu, Anda yang menerangkan, kan? Oke, betul. Nah, itulah hadis. Allah ngirim surat kepada Nabi Muhammad supaya kita paham isi Al-Quran itu, Nabi Muhammad yang nerangin. Itulah hadis. Makanya diperlukan hadis untuk mengerti isi Al-Quran. Clear? Logis. Ya. Stop di situ. Hadis. Ya. Kenapa ada karya yang namanya ini, karya yang lain? Kenapa suratnya tidak difotokopi saja, Bang? Tidak usah fotokopi. Sabar dulu kawan, gitu. Satu-satu kita bicara. Enggak, itu yang nanya dari kekristenan, Pak. Jangan ini, Pak. Jangan menghina lah, gitu loh. Kok menghina? Bentar. Walaupun difotokopi, Anda tidak tahu maksud yang sebenarnya. Bang, santai saja. Jadi harus ada orang yang menerangkan, yang menerima langsung itu. Gitu loh. Ini loh Pak Suki. Iya, aku nanggapin itu tadi. Kenapa nggak difotokopi gitu kan? Walaupun surat itu iya nggak apa-apa, kawanmu. Yang saya tanggapi. Yang saya tanyakan, itu yang menerangkan Nabi kan hadisnya. Iya. Nah, kenapa selanjutnya ada yang menerangkan lagi gitu loh maksudku? Yang menerangkan lagi gimana sih? Sahabat-sahabatnya gitu. Versinya beda gitu. Kenapa gitu loh? Yang beda apa ya? Saya nggak paham nih. Versi apa yang Bang. beda? Gini Bang ya, edisi pembuatan tahun sekian, hadis sekian. Penafsirannya siapa ini? Kan ada itu kan? Apakah ada apa tidak? Aku tanya dulu. Paham lagi? Jadi gini loh. Seperti Bukhari, itu dia bukan buat hadis. Bukhari itu hanya mengkelompokkan. Ini bisa dipandang hadis sahih, ini hadis maudhu, ini hadis dhaif. Itu mereka yang mengelompokkan, bukan berarti hadis ada di zamannya Bukhari, di zamannya Muslim, tidak seperti itu. Mereka itu hanya mengkelompokkan saja. Mereka pelajari tentang sanadnya itu. Apakah di sini ada yang istilahnya kredibilitasnya kurang dipercaya atau gimana? Nah, itu dikelompokkan di situ. Begitu loh, Pak. Bukan berarti Bukhari bikin hadis lagi. Monggo Aki Juma. Piye diterang loh. Soalnya kalau gini Bang ya. Kalau Al-Quran salah tafsir bisa sesat loh. Contohnya Syria kan. Terjadi gejolak di sana. Karena mereka itu salah tafsir. Islam-Islam yang lalu itu ya kan. Yang perang-perang itu semua. Mereka itu politik Pak. Gak ada hubungannya dengan Quran. Itu politik itu. Kan salah arti Bang. Salah arti apa? Saya tanya tetangga aku Bang ya. Ji, ini kena apa Ji ini gitu. Kali ini. Kok dari tadi Abang bertanya ke tetangga terus dari tadi? Soalnya kan tetangga aku kan di sini 99% Muslim kawan. Jadi ya kita toleransinya tinggi di sini gitu loh. Jangan bertanya ke tetangga lah, bertanya ke Ustadz. Ya, Ustadz lanjut. Sekarang gini, tetanggaku ada kaya raya loh ya, aku bilang. Kenapa kamu nggak nanya haji? Pak, mau kaya mau enggak? Enggak gini, ini aku bingung. Kenapa Bapak nggak naik haji? Aku bilang gitu. Karena masih ya orang lain yang kaya, kenapa Bapak yang dulu. bingung? Kamu belum aku belum selesai. Iya iyalah, orang lain yang kaya Bapak yang bingung. Sabar dulu. Kenapa Bapak nggak naik haji? Karena masih banyak tetangga saya yang nggak makan. Lebih baik saya kasih makan dulu. Gitu jawabnya. Bukannya saya nggak mampu, dia bilang. Masih ada yang lebih penting. Jawabannya gitu. Saya bingung. Gitu loh. Ya itu berarti oknum, Mbak. Bukan ajaran Islamnya. Bukan ya? Itu oknum. Iya. Itu oknum. Bukan ajaran Islamnya, bukan. Ya, jadi terkait dengan... Jadi gini, orang itu naik tanah suci, Pak, bukan hanya dari harta. Harus siap mental, harus siap kesehatannya, keluarga yang ditinggalkan. Dan pahala haji itu banyak, bukan hanya ke tanah suci, puasa sebulan penuh itu pahalanya juga sama. Dan seterusnya bagi orang-orang yang tidak mampu. Jadi tidak mesti harus seketika kaya, seketika ke sana. Tidak mesti, bagi yang mampu lahir, mampu batin, gitu loh Pak. Nah terkait dengan Al-Quran yang tadi, Al-Quran menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim,
bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina lin-nasi ma nuzzila ala ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Al-Qur'an itu diwahyukan kepada baginda. Baginda kemudian diperintahkan untuk menerangkan. Keterangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang disebut hadits, Pak. Jadi penjabaran tentang Al-Qur'an itu yang disebut hadits. Gitu loh. Sama seperti yang diterangkan oleh guru saya tadi. Jadi ketika Bapak dikasih surat, Bapaklah yang berhak untuk menyampaikan kepada orang lain apa isi surat itu. Dari penjelasan Bapak tentang surat ini, maka kemudian disebut sebagai hadis, penjelasan daripada Al-Quran. Karena kenapa tidak semua kemudian orang ini adalah nabi. Hanya nabi saja yang diberi wahyu. Gitu ya Pak ya. Paham ya Pak? Paham. Alhamdulillah. Jadi agama yang penyempurna ya ini tadi ya, penyempurna. Bukan menghilangkan ajaran sebelumnya kan? Enggak menghilangkan Pak, tetapi menyempurnakan. Masalahnya setelah kedatangan Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Berarti ajaran yang sebelumnya itu sudah dilebur masuk ke ajaran yang untuk peruntukan semua manusia. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Musa juga demikian. Abraham pun demikian. Terus untuk seluruh manusia siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Makanya di Al-Quran itu seruannya selalu ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Kalau Yesus Musa, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Tidak ada itu seruan Yesus, wahai manusia, enggak ada. Cuman Bani Israel saja. Maka kudu datang ajaran penyempurna yang dikhususkan untuk seluruh umat manusia. Termasuk Bapak. Kalau merasa manusia. Gitu loh. Silakan. Gini, saya kan manusia makanya bertanya kepada sampean gitu loh. Piye sih? Ya itu makanya aku bilang. Kalau merasa sebagai manusia berarti Islam itu juga untuk Anda gitu loh. Sebenarnya Yesus sendiri mengatakan begini loh Pak. Di dalam Yohanes 16 itu kan jelas itu. Ya. Yesus berkata banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu. Tapi saat ini kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya bahwa ajaran Yesus sendiri itu belum sempurna. Ada nanti yang akan menyempurnakan. Siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Makanya Yesus mengatakan aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Gitu loh. Jelas itu Pak ya, tertulis Pak ya. Jelas. Anda baca di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Tuh jelas itu. Ya oke lah. Terima kasih. Ya aku bukannya bilang. Soalnya apa? Kalau aku nanti soalnya nggak dapat warisan nih saya. Ngeri. Kalau saya nggak dapat warisan. Ngeri. Aduh. Kan, cinta dunia ternyata. Jadi kalau Anda nggak dikasih warisan gitu. Jujur ya aku bilang. Saya memang itu. Warisan dari bapak saya nanti saya nggak dapat. Memang gitu. Itu yang mengganjal kawan-kawan Kristen ketika mau mualaf itu Pak. Tidak dapat warisan. Loh. Kita manusia loh. Kita kan harus fair, cengli. Nggak usah munafik lah. Ya kan? Iya. Saya gini aku tanya. Siapa yang tahu masuk neraka surga aku tanya. Siapa yang ada di Komal ini? Kan sudah ada aturannya Pak. Gini loh cuma nggak ada saksinya itu. Yesus mengatakan itu juga kok. Kalau kami di surga kami ya cuma nyanyi-nyanyi doang memuliakan Tuhan di surga kami. Bahaya itu, gitu. Bahaya itu Pak, bahaya. Jujur. Dalam aku bilang. Jangankan di surga Pak ya kehidupan kekal. Di dunia ini aja Bapak habiskan waktu Bapak untuk nyanyi-nyanyi memuji-muji. Kira-kira Bapak sanggup? Bosen. Itu penyiksaan, itu bukan surga itu. Masa tiap hari haleluya, 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 haleluya. Masa dalam kehidupan kekal Anda begitu aja terus?
Iya. Itu bukan makanya aku surga, bilang. Pak. Itu penyiksaan. Iri Itu aku bilang neraka gitu tadi. namanya. Padahal Gitu di loh. surga ada makan minum loh, Pak. Nggak ada kalau di kami Loh, gitu loh. ini dia. Wah. Yesus Nggak ada. sendiri Malah Yesus mengatakan. Yesus Ya, menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Bapak nggak tahu Nggak itu. ada. Aduh. Ini loh Bang, aku bilang ya, Waduh, kalau duh, kami duh, di duh, surga duh. itu nggak ada istilahnya istri. Makanya aku bilang iri, aku kan sama kalian tuh loh. Matius 19 tuh dibaca itu. Ada. Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri kepada pengikutnya yang mengikuti dia. Pengikutnya loh Pak, bukan pentuhannya kan. Bapak kan yang menuhankan, beda, bukan pengikut Anda ini. Gini aku bilang ya, itu aku nggak pernah dengar ya Juma ya. Matius 19 nomor 29. Aduh nanti coba saya belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu pelan-pelan lah. Kalau kayak gini. Kalau jangan terjemah Indonesia. Kejadian. Matius aja langsung Matius 19 nomor 29. Tapi bacanya di kitab yang lebih tua. Jangan kitab buatan Indonesia. Kalau kitab buatan Indonesia sudah dihilangkan Gini. kata istrinya. Gini loh, seandainya ini tidak disahkan negara kan sudah dicabut izinnya Bang. Gimana? Loh, disahkan karena dari Kristen yang mau. Masa Loh, pemerintah mau menolak iya. kitab sucinya orang? Nggak ada. Pemerintah tidak punya kapasitas untuk menelaah kitab sucinya agama orang. Nggak bisa. Tidak punya intervensi. Nggak Pemerintah bisa, itu ada tidak intervensi mengintervensi agama. Sejak kapan pemerintah mengintervensi agama? Enggak lah. Ya, jadi coba Anda lihat kitab Anda yang lebih tua, jelas di situ dalam bahasa Yunani gunaika. Gunaika itu artinya istri. Itu dihilangkan di terjemahan Indonesia supaya tidak malu-maluin, Pak. Masa ada Tuhan punya Seperti istri. abang Gitu bilang loh. tadi ya, tidak mungkin orde lama pakai orde baru. Ini kan orde baru Bang. Berarti Mengikuti boleh dong sampean kitab saya. suci. Kalau yang saya maksud orde lama reformasi Nggak itu kitab sucinya gitu. beda. Nah sekarang yang punya Bapak itu kitab sucinya orde lama, kitab sucinya orde baru, kitab sucinya reformasi itu aja, cuman direvisi. Itu kitab Anda. Kalau Al-Quran kagak. Bang. Mau tanya nih Bang. Ya lanjut. Tanya lagi. Ya silakan. Bang. Terus kalau kitab asli itu yang mana Bang? Ya kitab asli itu yang diwahyukan dari Allah. Yang di Al-Quran. Tinggal satu, tinggal Al-Quran, tinggal Al-Quran. Yang di Injil. Kan Yesus kan bawa Injil dari bayi kan? Gitu loh. Nah, tapi jangankan Injilnya, Yesusnya aja ditolak oleh kaumnya. Gimana mau masih ada Injilnya? Dia aja ditolak. Bang jawab dulu dong Bang. Apa tuh? Alkitab asli orang Kristen yang mana? Alkitab yang bahasa Yunani kali ya. Karena tapi kalau kita melihat di dalam naskah kitabnya orang Kristen itu tidak ada dari abad pertama. Yang sekarang yang digunakan itu tidak ada. Yang bilang dari bahasa Yunani yang bilang siapa Bang? Maksudnya? Itu Iya, kodeks tertua Sinaiticus dan Vaticanus itu bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Iya, kemudian saya tanya aslinya yang mana Bang? Pernah lihat? Tanya sama internal kalian karena ada kodeks Vaticanus, ada Sinaiticus, kemudian ada kodeks Amiatinus, ada kodeks Aleppo, ada Leningrad, ada yang dalam bahasa Aram, ada Koptik, ada Ibrani, ada Suryani, ada Greek. Tanya kepada mereka yang ahli. Yang mana yang asli? Pasti Anda bingung. Ini Bang, yang saya bingung kan seperti abang ini yang paling ahli soal Alkitab orang Kristen kan? Oh bukan ahli. Saya hanya mengatakan bahwasanya kitab dalam bahasa Koptik itu ada pertama kali di abad ketiga atau abad keempat. Yang berbahasa Aram, Targum itu abad kelima. Taurat Samaria itu ada abad ke-16. Kemudian apa lagi? Aleppo Codex dan Leningrad itu ada di abad 10. Sementara perjanjian baru lengkapnya itu nanti di abad ke-4 Septuaginta, Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vaticanus. Nah, itu Bang, saya tanya dari semua itu aslinya mana, Bang? Nggak ada, Bang. Karena yang mana yang asli? Menurut para pakar Bible sendiri, ya kan, teks yang ditulis itu nggak ada, itu berdasarkan salinan kesalinan. Nggak ada, Bang.
jelas Bang, salinan ada karena ada aslinya Bang. Nggak ada, itu sudah nggak ada, itu menurut para pakar sendiri, ya. Autografa, nah ini, yang asli itu kan disebut autografa itu, yang tulisan asli itu disebut autografa. Itu nggak ada Bang. Iya, bentuk autografanya itu bagaimana Bang? Ya tanya sama apa itu orang-orang Kristen sendiri itu. Nggak ada. Kalau Anda kira kalau ada aslinya sudah pasti disertakan. nggak ada Bang. Anda tanya orang Kristen manapun, coba tanya mana autografanya itu. Nggak ada yang bisa jawab. Lah, kan abang-abang ini kan paling ngerti soal Alkitab. Bang Kores monitor Ya justru karena kita ngerti makanya kita sampaikan demikian. Jangan Anda minta untuk ditunjukkan. Iya, masuk. Abang-abang ini menafsir juga dari salinan-salinan saja. Ini bagian Bang Kores ini Bang. Apa yang bagian aku ini? Itu loh, dia nanya mana yang asli. Gimana nanya kita, sedangkan pakar mereka sendiri sudah menunjukkan autografa itu nggak ada. Pakar Betul nggak Bang Kores? Gini, sabar ya. Aku bilang, kalau aslinya Alkitab saya sudah paham. Aku bilang, makanya saya nggak tanyakan mereka. Saya kan tanya masalah keimanan. Ini kan Islam gitu, saya mau menanyakan gitu aja. Oke lah, selamat pagi ya. Ini mau kerja besok cari duit, nggak makan besok lagi kalau gara-gara itu. Ya udah. Terima kasih ya Juma ya. Waduh, aku belum jawab. Tapi ada loh. warisan, Bang. Ada apa dengan Kores malam ini? Itu penikmat sama penikmat tuh. Dia menanyakan mana aslinya autografa itu mana. Ada di saya ada. Kalau udah Pak Bom istirahat dulu, nanti nggak dapat warisan Pak Bom. Jadi gini ya, sebuah informasi ketika dikatakan palsu itu tidak harus ada aslinya. Saya kasih contoh. Ada surat edaran di atas namakan Jokowi, ya kan? Isinya siapa warga negara yang masih belum punya pekerjaan setiap bulan akan digaji 3 juta. Tapi di situ tidak jelas ini siapa yang membuat surat ini. Tanda tangannya Jokowi nggak ada. Lalu orang yang mengetahui ini akan mengatakan, nah itu palsu. Lalu apakah ada yang bertanya mana aslinya? Oh ya tidak ada. Dari mana kita mengetahui itu palsu? Karena tidak jelas asal usulnya. Sama seperti hadis. Ketika kita menganggap bahwa itu hadis palsu, nggak ada orang Islam menanyakan mana hadis yang aslinya. Nggak ada. Karena apa? Itu dikatakan palsu karena tidak jelas. Ini aslinya dari mana? Sanadnya seperti apa? Penyampainya siapa? Makanya dikatakan palsu. Nah, kitab Anda kalau saya lihat berdasarkan ilmu hadis tergolong informasi palsu. Contoh, Matius. Katanya Matius ditulis oleh Matius. Bentar. Katanya Matius ditulis Matius. Abang katakan palsu, tunjukkan aslinya Bang. Waduh, nggak paham yang saya sampaikan tadi. Sebuah informasi dikatakan palsu tidak harus ada aslinya. Makanya saya gambarkan tadi ketika ada surat edaran yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia yang nganggur akan digaji 3 juta. Tetapi tidak jelas ini penyampainya siapa. Hanya dikatakan ini dari Jokowi, tapi nggak ada tanda tangan Jokowi. Maka informasi ini dikatakan palsu atau surat kaleng. Nah, demikian juga Bible, ini tidak jelas siapa penulisnya. Katanya ditulis Matius, tapi faktanya bukan ditulis oleh Matius. Contoh nih, saya kasih contoh. Saya kasih contoh Matius 9 ayat 9. Ya, Matius 9 ayat 9. Nih. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Apakah ini tulisan Matius? Apakah mungkin Matius mengatakan dirinya itu nya? Tidak mungkin. Seharusnya kalau memang ini ditulis oleh Matius, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku. Ya, sedang duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadaku, ikutlah aku, maka berdirilah Matius, berdirilah aku mengikuti dia. Seharusnya seperti itu. Tapi di sini menggunakan kata ganti orang ketiga. Katanya, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya.
Jelas ini bukan tulisan Matius, Yohanes. Contoh Yohanes, kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 24. Di situ dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Apa mungkin ini tulisan Yohanes? Kalau memang itu tulisan Yohanes, masa menunjuk orang lain, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya. Gimana itu tulisan Yohanes? Makanya kalau kita lihat karena Matius tidak jelas siapa penulisnya, apalagi nanti Matius itu dibubuhkan di kemudian hari pada tahun 300-an. Jelas ini palsu. Iya Bang. Oke. Kalau palsu, faktanya mana, aslinya mana Bang? Emang kalau itu dikatakan surat kaleng harus ada surat resminya gitu? Sejak kapan seperti itu? Makanya tadi saya contohkan sebuah hadis. Ada ini hadis disampaikan kepada kita. Kita lihat siapa penulisnya. Sanadnya seperti apa? Nyampe enggak kepada Rasulullah? Nah kalau itu tidak ada, tidak nyampe sanadnya tidak ada, ini tergolong hadis palsu. Tidak ada orang Islam mengatakan mana aslinya. Oh enggak ada seperti itu. Terkait informasi seperti itu. Ya. Maka itu tadi Bang saya katakan, saya coba tanya. Kenapa surat aslinya tidak difotokopi saja Bang? Orang aslinya nggak ada gimana sih? Emang Yesus pernah, para murid pernah menulis surat? Pernah menulis Injil? Murid siapa nulis Injil? Siapa yang nulis? Maka dari itu Bang, ditulis ya. Itu kan salinan menurut Abang tadi kan? Iya, salinan entah tulisan siapa. Bukan ditulis oleh para murid. Punya aslinya Bang. Autografannya itu sudah nggak ada bos. Itu menurut para pakar sendiri. Nggak ada karena apa Bang? Terus pakar yang mana? Ya ampun, belajar lagi lah, belajar lagi. Ya, belajar lagi. Gini untuk membuktikan gini. Sabar dulu. Yesus itu datang menggunakan bahasa apa ketika Yesus datang mengajar? Bahasa apa Bang? Yesus mengajarkan Injil itu bahasa apa dia? Bahasa Indonesia kah? Gini Bang, ini. Tadi kan abang-abang bilang ya, Alkitab orang Kristen sekarang yang bahasa Indonesia dari lai itu tidak benar alias palsu. Mari kita buktikan kalau tidak percaya. Ya, makanya buktikan mana aslinya Bang. Ya, tunggu dulu. Sekarang begini. Apakah Yesus itu menggunakan bahasa Indonesia? Aduh Bang, jawab dulu Bang. Ya ini jawabannya. Supaya Anda itu cepat mengerti. Yesus itu bahasa Indonesia atau bukan? Ketika dia ngajar di Yerusalem. Sejak kapan Bang jawab pertanyaan, jawabannya dengan pertanyaan? Oh gampang itu. Sama ketika kemudian Anda bertanya alamat. Di mana rumahnya Pak Bang? Dengar dulu. Di mana rumahnya Bang Suma? Anda ditanya kembali, apakah Anda lihat Bandara Hasanuddin? Lihat, rumahnya Bang Suma itu berada tepat di samping kirinya bandara itu. Kau pergilah di sana. Ada jawaban kan Bang? Kan Anda belum menjawab. Saya tanya dulu, apakah Anda tahu Yesus menggunakan bahasa apa? Dengarkan saya. Apakah Yesus menggunakan bahasa Indonesia ketika datang mengajar kepada Bani Israel? Abang jawab dulu Bang. Saya tanya sesuatu yang ada di genggaman Anda sekarang ini. Hei, jawab dulu Bang, jangan bertanya Bang. Saya tidak punya kewajiban untuk menjawab. Lah, berarti Abang nggak usah bertanya Bang kalau nggak bisa jawab. Nah sekarang coba gunakan otak Anda itu yang seupil itu. Yesus datang ketika datang kepada Bani Israel itu menggunakan bahasa apa? Aramaik Gurunda. Bahasa Aramaik. Bisa Anda tunjukkan kitab Aramaiknya Anda? Tidak Gurunda. Tidak. Mana kitab Aramaiknya Bang? Nah justru kami yang tanya, mana kitab Anda yang bahasa Aramaik? Kok jadi saya yang ditanya? Emang itu kitab saya?
Lalu abang ini tafsir-tafsir isi Alkitab dari mana bang? Loh, itu di kitab kalian. Iya, yang mana bang? Kitab yang mana? Kitab Lembaga Lai Indonesia. Berarti abang memang abang sendiri yang salah. Loh, kenapa bukan pada dengarkan saya. Untuk mengetahui sesuatu yang palsu, cukup membuktikan kepalsuannya dengan sesuatu yang palsu itu. Contoh, untuk mengetahui uang itu palsu atau tidak, ambil uang itu, kaji uang itu, teliti uang itu, dari situ sendiri akan ketahuan bahwa kitab itu bukan asli. Abang lucu bang, abang lucu ini. Sekarang bagaimana caranya Anda membuktikan uang palsu? Iya, tentu disandingkan juga dengan yang asli bang kan? Loh, yang aslinya sama warnanya, sama nomor serinya ada, bagaimana caranya Anda membuktikan? Aduh, abang ini, aduh lucu kali babang ini. Mentok dia kan? Mentok dia. Mentok. Bagaimana cara Anda membuktikan? Cara Anda membuktikan uang itu palsu atau tidak? Tanpa uang asli pun, ketika Anda mengambil uang palsu itu pasti ketahuan. Tinggal diterawang. Oke? Jelas? Nah, kalau sudah diterawang tidak berkesusahan bahwa itu uang asli, maka udah pasti itu palsu. Nah, sekarang kita terawang kitab Anda. Apakah Yesus berbahasa Indonesia? Ini Soeharto Muslim apa Kristen Soeharto ini? Muslim. Oh iya. Gantian dulu ya bang. Ya gantian dulu ya bang. Iya keluarin aja nggak apa-apa. Ya. Apa saya keluar? Akhi Juma kalau saya katakan misalnya Akhi Juma membawa hadis palsu gitu, lalu saya katakan itu palsu. Apa Akhi Juma nanya mana aslinya? Kan enggak kan? Dari Enggak mana dong. kita tahu? Dari apa silsilah apa misalnya sanadnya, ya kan penulisnya siapa, kan seperti itu namanya informasi. Bukan nyari aslinya mana, bukan seperti itu. Dia mungkin nggak ngerti mungkin. Sini aku kasih contohnya. Ya Contoh udah, hadis silakan. ya, hadis palsu. Kenapa hadisnya palsu? Ya karena Nabi Muhammad tidak pernah ngomong seperti ini. Nah, kenapa Injil-Injil lu palsu? Ya karena Yesus tidak pernah ngomong seperti ini, kan gitu. Kemudian Yesus ngomong yang asli yang mana bang? Yesus ngomong asli ya di mulutnya. Dia ngomong itu tidak mungkin berbahasa Yunani gitu. Memang nggak bahasa Yunani bang. Terus kenapa tulis bahasanya Yunani semua di ini, di apa? Di Perjanjian Baru. Mana bang? Semua itu bahasa Yunani. Yesus itu ngomong di sana bahasa Yunani. Aduh, parah ini orang gak ngerti apa-apa. Aduh, parah. Udah hancur. Kodeks Sinaiticus Vaticanus itu Arke hologos, kai hologos, prostonteon, kai theos, en hologos. Itu apa itu? Itu Yunani. Aduh. Yesus katanya orang Yahudi, tapi kok Perjanjian Baru orangnya ngomong Yunani. Ya buat kami itu palsu lah. Aduh. Kodeks Vaticanus. Jadi mana yang asli? Yang asli itu yang Yunani. apa dijelaskan oleh Islam. Apa yang dijelaskan oleh Islam? Itu dia. Nah, kan diem lu kalau begini kan. Oh, kalau nggak mau dibilang palsu ya jangan bahasa Yunani. Yesus yang ngomongnya gitu. Kasih kami bahasa Ibrani atau enggak bahasa Aramaik. Itu aja susah. Aduh, abang. Coba tunjuk satu dalil yang Yesusnya ngomongnya pakai bahasa Ibrani bukan Yunani. Coba. Ada Karena nggak? sudah Matius berapa malam gitu? saya pamit duluan ya, Bang Kores, Akhi Jumah, saya pamit host. Terima kasih. Ya, yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bubar satu bubar semua ini kalau begitu. Iya, saya juga udah hampir jam 3 di sini, Dinda. Iya, ini jam 2 di sini. Jam 3 di tempatku. Masalahnya juga teman-teman kita yang Kristen ndak terlalu memahami Bible-nya soalnya gitu. Iya bang, kan Jadi- abang kan paling ngerti Bible-nya kan, kitabnya. Iya gampang lah di ngerti orang bahasa Indonesia kok. Yang jadi pertanyaan adalah ternyata abang paham paling mengerti dari Bible yang palsu juga. Iya, saya paham bahwa Bible Anda itu palsu. Iya, abang juga kan penafsirannya, pemahamannya dari sana.
Nah, sekarang begini, kita ambil satu data ini untuk membuktikan sebelum saya pamit ya. Kamu itu dilembut-lembutin ternyata susah. Di dalam kitab saudara Anda buka sekarang Bible Anda di 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Padahal bahasa yang lebih tua, kitab yang lebih tua mengatakan Ginomai memites katos kau Kristus. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga adalah Kristus. Itu terjemahan yang benarnya. Tapi di dalam kitab Anda, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Padahal bahasa Yunaninya sama seperti aku juga Kristus. Sebab sebagaimana saya juga Kristus. Paulus juga mengaku Kristus, tapi di kitab Anda terjemahan baru diganti. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kan tidak nyambung. Itu contoh ya, itu contoh. Silakan. Oke, aku izin ngomong ya. Berarti yang asli bahasa Yunani ya bang? Coba gua tanya penikmat surga, Paulus itu agamanya Kristen atau Nasrani? Kenapa? Tanya saya. Itu dari Paulus itu agamanya Kristen atau Nasrani coba? Kristen bang. Di mana tertulis Kristen dia? Kenapa? Di mana Paulus tertulis agamanya Kristen? Tahu nggak arti Kristen itu apa bang? Iya, itu dari kafir Antioquia. Kristen itu pengikut Kristus. Terus? Nah, di mana Paulus itu disebut Kristen? Paulus Kristen. Nggak ada. Bang? Enggak, Paulus itu Nasrani. Kristen itu pengikut Kristus. Enggak, salah. Paulus itu Nasrani, bukan Kristen. Aduh. Kita baca Kisah Para Apostolos 24 ya. Nah, balik dulu bang, tadi bang, Imam besar Ananias bersama-sama dengan Paulus, mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Apa dakwaannya? Telah nyata bagi kami orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Paulusnya aja Nasrani, kalian kenapa Kristen? Nasrani itu apa bang? Itu adalah sekte yang dipimpin oleh Paulus. Kata siapa? Imam besar Ananias, orang Yahudi. Oke. Itu tafsir abang saja. Selamat Kisah malam. Para Apostolos 24 nomor 1 sampai 5 dibaca. Kalian malah milih Kristen, Paulus kalian aja Nasrani mereka itu. Bingung gua sama kalian ini. Bang, Nasrani itu kaum bang. Iya. Kalian kan lebih milih dari orang pagan Antioquia kan daripada orang Yahudi. Nama Nasrani itu dari orang Yahudi. Kalian ngambil dari orang pagan Antioquia. Aneh-aneh aja. Ya bang yang aneh. Iya udah bang. Ya konsepnya itu agamamu untukmu, agamaku untukku. Buat apa kita berdebat begitu loh? Perbaiki aja. Buat apa debat? Buat apa? Salah prinsip itu. Itu prinsipnya Islam. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kamu prinsipmu, agamamu, agamaku juga. Itu prinsipmu. Oh iya, aku mau nanya sama Bang Zuma nih. Itu. Kenapa? Karena istilah-istilah agama orang Islam ada semua di kitabmu. Diambil. Bukan. Jadi agamamu, agamaku. Karena agamaku bukan agamamu. Kita berkata satu-satu dong, jangan rebutan satu-satu. Ini Bang Sam dulu, Bang Sam. Silakan Bang Sam. Udah. Bang Sam mau nanya apa? Bang Paulusnya aja Nasrani, kalian Kristen siapa? Paulus bukan Kristen, Paulus Nasrani. Iya, boleh buat. Kristen dan Nasrani itu bagaimana bang? Ya ini nggak tahu, ini dibilang di Kisah Para Rasul ya. Gue bilangnya Kisah Para Apostolos 24, pasalnya 24. Itu dibaca nomor 1 sampai 5 tuh. Imam besar Ananias yang ngomong. Iya bang, ngerti nggak Nasrani itu apa bang? Ya itu nama dari orang Yahudi, artinya apa? Ini ngambil dari Nozrim. Nozrim itu jamak dari Nozri. Nozri itu apa? Nozri adalah bahasa Ibrani untuk kata Nazaret.
Jadi sekte orang Nasrani itu maksudnya apa? Sekte orang Nazaret. Gitu. Makanya kalau kalian Yesus Kristus, kalau orang Yahudi manggilnya Yasu Hanotsri, kami Isa ibnu Maryam alaihi salam. Sosok yang sama dengan 3 kisah yang berbeda. Itu Bang Sem mau nanya apa Bang Sem? Silakan Iya, Bang Sem. ini aku mau nanya nih tentang keaslian sama kepalsuan tuh. Contoh Bang Zuma tadi bilang gimana Bang yang alamat tadi Bang? Sama duit palsu sama duit aslinya gimana Bang? Aku mau pengen gimana ya? Pengen dijelasin. Iya, jadi gini, Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Alkitab itu dipalsukan. Al-Quran mengatakan dirubah-rubah, gitu loh. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Tidak pernah dikatakan dipalsukan, tapi dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah, itu artinya tadinya asli, bercampur, diaduk, ada yang disembunyikan, ada yang ditambahkan. Itu dirubah-rubah nama itu. Katanya Bang palsu, sekarang dirubah-rubah, yang benar yang mana Bang? Kan saya membawa narasi Al-Quran. Al-Quran tidak ada Iya. mengatakan palsu. Dikatakan Sebenarnya di Al-Quran itu dirubah-rubah. Betul. Yang ngomong sebenarnya bukan ngomong palsu juga ya. Yang ngomong tidak asli itu ada di alkitab.sabda.org. Semua di terjemahan tafsiran Bible yang Yerusalem. mengatakan itu. Betul. Pakar Ayat Bible ini sendiri tidak yang asli. mengatakan bahwa di Bible itu tinggal 18%. Yang lainnya itu cuman karangan, kisah-kisah sejarah, dan tambahan-tambahan penulis. Kalau di Islam Allah bilang dirubah-rubah. Contohnya apa? Lihat aja tuh. Kata-kata terakhir Yesus di semua Eugalion kalian yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu beda-beda. Ada yang Eli, ada yang aku haus, ada yang sudah selesai. Gitu. Beda-beda. Itu perubahan yang terjadi. Yang tadi aja yang sederhana yang 1 Korintus 11 nomor 1 itu. Genomai memites katos kargo Kristos. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga Kristus. Di perjanjian baru diganti itu, dirubah. Jadilah apa Guruna? Jadilah teladan sebagaimana saya juga Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Tapi kalau di kitabnya teman kita Kristen itu berubah. Oh, di sini jadi pengikut Kristus ya. Iya. Itulah dia. Pengikut Kristus, iya benar. Bang Zuma, boleh nanya Kak? Satu pertanyaan Bang sebelum saya pamit. Istirahat Ini saya dong, sambil Bunda. tidur ini, sambil tidur saya ini. Mata saya sudah terpejam. Betul, saya mau pamit juga Bang. Ini sementara kerja juga sebenarnya. Untuk Bang Zuma Kerja ya. jam segini. Iya, betul. Lagi shift malam Bang. Oh, iya. Semangat. Bang Zuma. Iya, ya udah saya tutup ya, teman-teman. Dinda Kores gimana? Masih mau di sini? Iya, Tafadol Gurunda duluan. Ini kayaknya enak nih 3 nih. Oke. Baik teman-teman, Selamat makasih banyak Bang Pengamat Satria ya. Makasih Ya, teman-teman. terima kasih di banyak Gurunda. Siap teman-teman typing TikTok dan juga Komal Zulkifli Emabas. Terima kasih atas kebersamaan antum semua. Barakallahu fikum wa ahlikum. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Salam NKRI. Jayalah Allahu selalu Akbar. Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi Merdeka. wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penikmat surga masih mau nanya? Mau nanya tapi ke Bang Zuma tadi, tapi ternyata sudah mengantuk. Kalau